Mulai ceritanya, taman mewah para bangsawan kumpul. Dan di sana, gadis berambut merah menyala ini memperkenalkan dirinya Verona Rosentin. Kejutan pertama, Verona sadar dia sebenarnya lagi hidup di dalam sebuah novel fantasi. Alur novelnya klis banget, tentang pahlawan suci melawan ilmu hitam. Tapi asal kalian tahu, Verona ini sama sekali bukan karakter utamanya. Sang karakter utama aslinya itu gadis pirang yang lagi senyum manis pakai gaun pengantin ini. Peran Verona? Cuma sahabat si tokoh utama. Karakter pendamping biasa yang numpang lewat doang di novel. Hubungan mereka berdua tuh super akur. Berbekal bocoran seluruh alur cerita, Verona kerja bareng si tokoh utama dan sang pahlawan buat menghancurkan semua kekuatan jahat. Bawa ceritanya ke akhir yang bahagia, ditutup dengan pesta pernikahan yang super megah. Biarpun akhirnya bahagia, Verona menengok ke belakang dan jujur aja, perjalanannya sama sekali nggak gampang. Tapi seberat apapun itu, dia tetap merasa puas dan bangga sama kehidupan itu. Lihat aja senyumnya pas tepuk tangan di acara nikahan. Harusnya sih, sisa hidupnya bakal berjalan damai sampai dia menua nanti. Tapi takdir berkata lain. Tiba-tiba aja, dia bangun dan mendapati dirinya kembali muda. Dia syok berat menatap cermin. Dia yakin 100% kalau dia udah mati. Otaknya buntu memikirkan apa yang sebenarnya lagi terjadi padanya sekarang. Tanpa tahu sedikit pun alasan kenapa dia bisa balik ke masa lalu, dia terpaksa mengulang kehidupannya persis dari awal lagi. Balik ke titik nol setelah mati benar-benar terasa mustahil buat dia. Kalian bisa lihat syok dan keputusasaan tergambar jelas di wajahnya saat ini. Dia menyesali nasibnya. Padahal dia udah menyelesaikan ceritanya persis seperti alur novel aslinya. Tapi anehnya, dia malah terlempar lagi ke awal cerita. Sambil menatap pantulannya sendiri, dia mulai mikir. Apa mungkin ada akhir lain buat cerita yang dia kira udah tamat ini? Maka dimulailah kehidupan ketiganya. Dia sengaja milih jalan beda, bersikap super dingin dan kejam ke tokoh utama. Hasilnya, dia malah mati tragis dieksekusi sebagai seorang pemberontak. Di percobaan keempat, dia gabung organisasi sekte ilmu hitam, dan ujung-ujungnya dieksekusi lagi. Masuk kehidupan kelima, dia menyerah sama keadaan. Hidup hancur berantakan, mati sendirian tanpa pencapaian apapun. Lingkaran setan kematian ini terus berulang tiada henti. Kehidupan ke-6, ke-10, sampai ke kehidupan ke-17. Semuanya bawa penderitaan yang beda-beda. Dan sekarang, dia nyangkut di kehidupan ke-21. Wajahnya udah kelihatan capek dan mati rasa banget menghadapi takdir sialan ini. Duduk melamun di atas kasur, terbebani sama siklus hidup yang gak ada ujungnya, dia cuma pengen satu hal istirahat tenang selamanya. Di momen paling putus asa ini, dia memutuskan bunuh diri demi kebebasan. Tiba-tiba, pelayannya masuk buat ngasih tahu kalau makan malam udah siap. Pas pintunya dibuka, dia syok setengah mati melihat majikannya udah gantung diri. Pelayan itu langsung teriak histeris ketakutan. Verona akhirnya sadar. Mau pilihan apapun yang dia ambil atau ujungnya kayak gimana, dia bakal selalu balik ke titik awal. Kesimpulannya jelas. Mengakhiri hidup pakai tangannya sendiri pun ternyata bukan jalan keluar sama sekali. Masuk ke kehidupan ke-22. Dia udah ngerasa kebal sama semua kejutan. Pas lagi asyik melamun depan cermin, pelayannya menemukan dia rebahan di lantai dan panik nanya dia lagi ngapain. Verona ngasih jawaban yang mendalam, penuh kepahitan dari masa lalunya. Dia bilang lagi sibuk ngobrol santai sama Tuhan. Pelayannya dengan polos menyarankan kalau dia mau ngobrol, mending berdoa ke kuil aja. Kata kuil ini langsung bikin otak Verona bekerja. Dia sadar, hari dia mengulang waktu ini bukan hari sembarangan. Dia mendadak ingat satu tragedi ngeri yang harusnya kejadian tepat di hari ini. Seseorang bernama Dimik bakal melakukan pembantaian gila yang menghabisi nyawa semua pendeta. Si penjahat ini, Dimik Roxalier, dulunya disiksa di panti asuhan kuil. Hasilnya, dia dapat kekuatan ilmu hitam dan jiwanya benar-benar hancur direnggut kegelapan. Verona ingat betul dari kehidupan sebelumnya. Dimik ini selalu jadi penjahat utama di setiap cerita. Sambil merenung, dia mulai mikir keras. Apa sih alasan pasti yang selalu bikin cowok ini berubah jahat? Dan tiba-tiba ide gila muncul di kepalanya. Gimana kalau dia cegah Dimik jadi penjahat dari awal banget? Jujur aja, dia belum pernah mencoba cara yang satu ini. Tapi dia juga ragu. Apa benar dia bisa mengubah seluruh alur takdir cuma dengan menghentikan kejadian ini sekarang? Biarpun ragu, dia tekadkan hati buat mencoba. Toh, dia udah nggak punya apa-apa lagi buat dipertaruhkan, kan? Tanpa ragu sedikit pun, dia langsung menyuruh pelayannya, Rose, buat siapkan kereta ke kuil sekarang juga. Tujuan baru demi mengubah takdir. Pas sampai, dia menyelinap masuk di momen yang pas banget dan menemukan Dimik di sana.
Merasa kalau kedatangannya di detik ini udah digariskan takdir, dia melihat siluet cowok berambut hitam yang super familiar. Kowok ini tip yang mustahil dilupakan. Verona menghadapi dia. Terus kowok itu menoleh, memamerkan mata merahnya yang tajam, dan langsung bertanya siapa dia sebenarnya. Gadis itu menatapnya tanpa ragu. Dengan santai, dia bilang kalau dia punya satu rahasia gila yang sama sekali tidak diketahui pria itu. Ini pertemuan pertama mereka, setidaknya di garis waktu ini. Pria itu menatapnya super sinis. Jelas saja, dia berpikir, buat apa aku percaya omong kosong cewek ini? Tapi sang pahlawan wanita kita sama sekali tidak gentar dengan tatapan sedingin es itu. Malahan dia cuma tersenyum kecil. Reaksi ini sudah 100% dia duga. Dia memegang satu rahasia paling mematikan. Kartu asnya, sebuah cincin. Pakai benda itu, dan perhatian pria ini pasti langsung terkunci padanya. Benar saja, di tengah lobi kuil itu, dia mengambil langkah berani. Dia menyebut nama pria itu, langsung, tanpa basa-basi, dan membongkar rahasia gelapnya. Pria itu membeku. Wajahnya syok berat. Bagaimana bisa cewek asing ini tahu nama aslinya? Plus rahasia terbesarnya, marah besar. Dia langsung mencengkeram gadis itu, menariknya mendekat, dan dengan suara mengancam. Dia menuntut penjelasan detik itu juga. Jarak mereka? Nyaris tidak ada. Aura mengintimidasi keluar dari dirinya. Dia memaksa gadis itu untuk buka mulut, atau hidupnya tamat. Suasananya tegang minta ampun. Tapi coba tebak, gadis ini malah tersenyum manis, meledek pria itu yang ternyata sama sekali tidak sabaran. Dan disinilah bomnya dijatuhkan. Dia membongkar rahasia paling gila di hidup pria itu. Fakta bahwa darah yang mengalir di nadinya adalah darah murni keluarga kerajaan. Dominic cuma mendengus remeh, menganggapnya lelucon konyol. Sementara Verona, dia santai saja. Sedikit memutarbalikkan fakta demi rencananya jelas bukan masalah besar. Pria itu menyangkal keras ibunya cuma rakyat jelata. Dia bahkan menuduh Verona sok jadi peramal. Tapi jawaban Verona, aku sudah melihat masa depan. Untuk membuktikan omongannya, Verona menembak tepat sasaran. Dia menyebutkan soal cincin safir biru milik pria itu. Dan seketika, Dominic serasa disambar petir. Pikirannya kacau. Dari mana dia tahu soal benda berharga itu? Verona langsung tersenyum puas. Nah, sekarang mulai percaya kan? Fakta gila lainnya pun diungkap. Cincin dari ibunya itu bukan sekadar kenang-kenangan biasa. Itu barang pusaka. Eksklusif cuma buat para putri kerajaan. Identitas asli ibunya terbongkar. Beliau adalah Putri Olivia yang diam-diam menikah dengan Duke dari keluarga Roxelier. Dunia Dominic runtuh detik itu juga. Ingatan masa lalunya menyeruak janji Kaisar soal melindungi keluarga. Dia hancur. Kenapa? Kenapa Kaisar malah membuangnya begitu saja? Kesedihan itu langsung berubah jadi amarah yang membara. Dia berteriak frustrasi, mempertanyakan kenapa Kaisar tega menghancurkan hidupnya sampai hancur lebur begini. Tapi Verona langsung memotong, mengoreksi semuanya. Kaisar sama sekali tidak tahu kalau Dominic itu ada di dunia ini. Ada dalang lain di balik layar. Dalang licik yang mencuci otak Kaisar, memberinya informasi palsu, dan memanipulasi segalanya dari bayang-bayang. Gara-gara iblis satu ini, wilayah Duke Roxelier hancur total. Lenyap, terbakar jadi abu hanya dalam satu malam yang mengerikan. Dominic nyaris tidak selamat dari malam neraka itu. Selamat pun, hidupnya bagai dikutuk. Kemanapun dia pergi, dia diburu dan diusir. Mata merahnya dianggap sebagai pertanda buruk pembawa sial oleh semua orang. Di tengah kelaparan dan dingin yang menusuk tulang, nyawanya hampir melayang. Di saat-saat kritis itu, dia cuma bisa menatap cincin peninggalan ibunya. Pesan terakhir ibunya terngiang jelas jangan pernah hilangkan cincin ini. Gara-gara janji itu, dia rela menahan lapar gila-gilaan demi tidak menjualnya. Saat dia nyaris menyerah pada takdir, secercah harapan muncul. Seorang pendeta memberinya roti dan sup hangat, dengan dalih Tuhan menyayangi semua makhluknya secara adil. Demi bertahan hidup, bocah malang ini akhirnya bergabung dengan panti asuhan milik kuil. Tapi hey, panti asuhan bukan tempat aman. Bahaya mematikan justru mengintainya dari dekat. Salah satu pendeta tiba-tiba menyerangnya dengan kejam. Ya, musuh ada di mana-mana. Orang-orang suruhan sang dalang ternyata menyusup ke sana. Dan Dominic disiksa, dirantai, dan diperlakukan seperti binatang. Pendeta busuk itu benar-benar muak melihat betapa keras kepalanya Dominic untuk tetap hidup. Dia bahkan mengaku, rencana awalnya bikin kematian Dominic terlihat seperti kecelakaan, gagal total. Takut kedoknya terbongkar, pendeta itu ambil jalan pintas. Dia mengangkat belatinya tinggi-tinggi bersiap menamatkan riwayat Dominic detik itu juga.
Di detik paling menentukan itu, saat Dominic ada di titik terendah dan batas kesadarannya, sebuah keajaiban yang mengerikan terjadi. Boom! Energi gelap meledak dari tubuhnya. Pendeta itu syok berat melihat tangannya sendiri tertebas dalam sekejap. Sihir hitam purba di dalam darahnya akhirnya bangkit. Dia menghabisi nyawa pendeta itu dan bersiap menghancurkan seluruh kekaisaran jadi lautan darah. Tapi tunggu, disinilah peran Verona yang sengaja kembali dari masa lalu. Dia bersumpah tragedi berdarah itu tidak boleh terulang lagi. Dia harus mengarahkan amarah ini ke target yang tepat. Musuh aslinya bukan kaisar atau para pendeta itu. Target sebenarnya, iblis yang merusak hidupnya dari akar, tidak lain adalah sang permaisuri saat ini dan seluruh pengikut setianya. Kenapa? Verona membongkar semua motif busuk di baliknya. Permaisuri itu ketakutan setengah mati. Dia tahu putranya lemah. Dan Dominic? Dia keponakan kaisar, pewaris sah darah kerajaan yang jauh lebih pantas duduk di singgasana. Kebenaran itu menampar Dominic dengan keras. Hidupnya hancur lebur cuma gara-gara perebutan tahta konyol ini, tapi sekarang matanya terbuka lebar. Targetnya jelas. Dengan aura membunuh yang pekat, dia mendeklarasikan niatnya menghabisi mereka semua tanpa sisa. Tapi tentu saja, Verona langsung menahannya. Dia langsung memperingatkan Dominic jangan gegabah, atau nyawanya bakal melayang sia-sia. Langkah pertamanya wajib satu, temui kaisar dan rebut kembali gelarnya sebagai seorang duke. Tapi Dominic? Oh, dia menolak mentah-mentah. Pria itu bersumpah tidak akan pernah memaafkan mereka. Bahkan kalau dia harus mati demi balas dendam pun, itu bukan urusannya. Verona menatapnya tajam. Dia sama sekali nggak minta pria itu buat memaafkan siapapun kok. Dia cuma mau Dominic mengambil balik semua yang memang jadi haknya. Kata-kata itu bikin Dominic terdiam. Keningnya berkerut bingung. Mengambil balik segalanya? Apa maksudnya coba? Gadis itu mengangguk mantap. Maksudnya jelas semua hal berharga dan penting yang dirampas paksa darinya cuma gara-gara kelicikan sang permaisuri. Dominic terhanyut dalam pikirannya sendiri. Kenapa coba wanita asing ini repot-repot membantunya? Siapa dia sebenarnya? Pria itu melangkah maju. Mendekati Verona dengan tatapan mengintimidasi, lalu langsung mencecarnya soal identitas aslinya. Tanpa rasa takut sedikit pun, gadis itu tersenyum manis. Verona Rosenton, panggilnya, putri dari keluarga Count Rosenton. Dominic langsung menyudutkannya. Dengan nada meremehkan, dia bertanya bagaimana bisa anak dari seorang Count biasa punya kekuatan mistis untuk melihat masa depan? Apalagi, pakai kekuatan itu khusus buat menyelamatkan nyawanya? Sumpah, logikanya benar-benar nol besar di mata Dominic. Verona menatap matanya dalam-dalam. Alasannya simpel, dia percaya kalau masa depan di mana Dominic tetap hidup, itu bakal jadi akhir paling bahagia buat dirinya juga. Pada akhirnya, dia sungguh-sungguh cuma pengen semua orang bahagia dengan cara apapun. Terserah deh pria itu mau percaya atau enggak. Dengan suara tulus, Verona bilang dia benar-benar mau menyelamatkannya. Mendengar itu, Dominic terpaku. Mencari makna tersembunyi dari ucapan hangat tersebut. Tiba-tiba gawat, pendeta tinggi dan asistennya berjalan mendekat. Verona panik, langsung menarik tangan Dominic secara paksa dan menyuruhnya bersembunyi. Jari-jari mereka tertaut saat Verona menariknya menjauh dari sana. Kedua pendeta itu sampai di lokasi, kebingungan mencari-cari orang yang seharusnya mereka temui. Pendeta muda itu syok melihat tempat itu kosong melompong. Padahal dia yakin banget ada orang tadi. Tapi sang pendeta tinggi cuma menganggapnya halusinasi semata. Yah, walau masih ragu, dia harus mengakui satu hal. Nggak ada satupun tempat bersembunyi yang masuk akal di ruangan itu. Sementara itu, tahu nggak mereka di mana? Verona ternyata mendorong Dominic ke sudut super sempit. Jarak mereka dekat banget dan tangan mungilnya membekap mulut pria itu. Ketegangan memuncak. Setelah yakin para pendeta jahat itu pergi, Verona perlahan menjauh. Sebelum benar-benar pergi, dia memperingatkan Dominic agar selalu mengingat ucapannya. Tapi pria itu menahannya. Gadis itu berbalik, lalu merogoh sakunya dan memberikan sebuah barang kecil ke tangannya. Sebuah kalung misterius. Verona bilang, benda ini bakal menunjukkan seberapa para jiwanya sudah terkorupsi kegelapan. Peringatan terakhirnya, tolong banget jangan bunuh terlalu banyak orang, dan selalu cek kondisi jiwanya pakai kalung itu tiap kali dia nekat pakai sihir hitam. Dengan senyum tipis, Verona berpamitan. Sampai jumpa lagi ucapnya. Dominic cuma bisa menatap punggung gadis itu menjauh, menggenggam erat kalung itu, dan teringat satu kalimatnya. Dia ingin menyelamatkannya, nggak peduli pria itu bakal percaya atau menganggapnya omong kosong. Genggaman Dominic mengerat pada kalung itu. Bibirnya bergumam pelan, menyebut nama gadis itu berkali-kali dengan pikiran berkecamuk. Kembali ke kediaman Count Rosenton. Verona mulai gelisah apa Dominic benar-benar percaya padanya,
Apalagi sampai sekarang kuil masih sepi-sepi aja dari rumor. Dan tiba-tiba, srek, ada suara aneh dari arah balkon yang memancing rasa penasarannya. Pas dia keluar buat mengecek, jantungan dong. Ternyata Dominic duduk santai di sana. Dengan kaget, dia langsung ngegas nanya kenapa pria itu ada di dahan pohon. Dominic cuma tertawa meledek bilang ya kali dia masuk lewat pintu depan. Bener juga sih logikanya. Tapi, belum sempat Verona nanya apa tujuannya datang ke sini, wus, pria itu menghilang gitu aja. Sedetik kemudian, lampu mendadak padam. Dan entah gimana, dia sudah ada dalam pelukan pria itu. Dominic muncul tepat di belakangnya, menangkap tubuh gadis itu sebelum jatuh terjengkang. Dengan suara rendah, dia berbisik menyuruhnya hati-hati. Verona jelas kebingungan tingkat dewa. Tapi tunggu, napas pria itu terdengar berat menahan sakit. Mata gadis itu membelalak kaget. Darah! Pakaian pria itu basah oleh darah. Sekarang mereka ada di kamar tidurnya. Dengan panik, Verona menginterogasinya ngapain coba dia datang dengan kondisi babak belur begini. Sambil meringis, Dominic ngaku. Dia nekat bentrok dengan para ksatria suci pas kabur dari kuil. Jujur saja, menahan kekuatannya itu susah banget. Apalagi, gadis itu sendiri kan yang mewanti-wanti supaya dia nggak membunuh siapa-siapa. Nah loh, tapi jawaban Verona bikin Dominic melongo. Situasinya beda kalau buat pertahanan diri. Tanpa basa-basi, gadis itu mulai membuka kancing kemeja Dominic. Bikin pria itu otomatis kaku. Ya ampun, lukanya ngeri banget. Verona nyaris teriak melihat sayatan parah itu. Gimana bisa dia tahan sakit begini? Tapi Dominic bersikap sok santai soal pemulihannya. Namun, saat kemeja itu benar-benar terlepas dari punggungnya, hati Verona rasanya hancur. Punggung itu, penuh bekas luka cambuk penyiksaan para pendeta. Siksaan yang Dominic lalui ternyata jauh lebih brutal dari dugaannya. Dominic meliriknya dingin. Dengan nada menyindir, dia nanya apa gadis ini nggak mau minimal pura-pura malu dikit gitu pas lihat badannya. Verona membalas dengan ketus. Lah, ngapain dia yang malu? Kan yang lagi setengah telanjang di depannya itu dia. Dominic malah terkekeh pelan melihat keberaniannya. Tapi detik berikutnya, tatapan tajam Verona berubah jadi super lembut. Suaranya bergetar membayangkan betapa tersiksanya pria ini. Buat apa coba dia bela-belain datang menemuinya dengan kondisi luka separah ini? Dominic langsung membuang muka. Dia memperingatkan gadis itu agar jangan terlalu GR. Dia kesini sama sekali bukan demi Verona. Klasik banget kan gengsinya? Verona kebingungan banget nanya ngapain cowok itu kesini. Dan dia dengan santainya bilang ada satu permintaan yang harus Verona kabulin. Verona kaget dong dengar kata permintaan. Tapi cowok itu meyakinkan kalau urusannya gampang banget. Tebak apa? Dia cuma minta diizinin tinggal bareng Verona. Saking syoknya, Verona sampai ngeblank sesaat sebelum nanya kenapa dari semua tempat. Dia malah milih nginap di sini. Dengan santai cowok itu ngejawab kalau dia benar-benar lagi nggak punya tempat tujuan lain sekarang. Terus nih, dia tiba-tiba genggam tangan Verona, ngingetin kalau dia udah nurutin semua larangan Verona buat nggak bunuh orang dan pakai ilmu hitam. Jadi, permintaan numpang ini cuma imbalan kecil aja. Nggak cuma itu, dengan senyum liciknya dia bilang, kalau Verona mau ngebantu dia dapatin masa depan yang cerah, Verona harus berani tanggung jawab dong. Verona jelas langsung natap curiga. Instingnya jalan. Sebenarnya apa sih niat tersembunyi cowok ini? Sambil mendesah lelah, dia manggil nama cowok itu. Tapi si cowok malah ngeledek. Nanya apa Verona mikir dia bakal nyakitin gadis itu. Verona buru-buru bantah. Berusaha banget buat nenangin detak jantungnya yang lagi panik dan kebingungan. Terus Verona mikir, tunggu dulu. Kalau dia tinggal di sini, bukannya malah gampang buat diawasin. Meski agak ngeri sama rencananya, Verona ngerasa ini kesempatan emas. Dengan berat hati, Verona akhirnya setuju juga buat ngebiarin dia tinggal buat sementara waktu. Dia suruh cowok itu lakuin apa aja terserah. Ya karena udah janji bakal bantu, Verona mutusin buat ambil tanggung jawab ini. Pas cowok itu nanya dia mau kemana, Verona bilang mau balik lanjutin baca bukunya yang tadi sempat keganggu. Dominic langsung komentar keheranan. Katanya, Verona itu orang pertama yang lebih milih baca buku daripada nemenin dia. Verona jawab dengan santai kalau ya memang selalu ada yang pertama buat segala hal di dunia ini. Tapi tiba-tiba aja Dominic ngedeket. Dia nyaranin daripada baca buku ngebosenin, mending ngobrol sama dia. Ya, cerita-cerita tentang diri Verona gitu. Verona merespon singkat kalau dia cuma anak count biasa. Nggak ada latar belakang wah atau drama keluarga yang heboh kayak ekspektasinya. Terus Verona ngasih peringatan keras biar cowok itu nggak gampang lengah di sekitarnya demi kebaikannya sendiri. Tapi Dominic malah ngerasa obrolan ini garing dan langsung ngerebut buku itu.
Verona cuma bisa ngamatin kelakuannya dalam diam. Dalam hati dia mikir, nih cowok kelakuannya kok persis banget kayak kucing yang plan ya. Nggak lama setelah itu, Dominic asyik baca buku sambil mikir sampai kapan sih cewek ini betah baca. Pas nengok, ternyata Verona udah ketiduran di meja kerjanya. Dia sampai geleng-geleng kepala kaget ngeliat gaya tidur gadis itu yang benar-benar di luar dugaan. Tanpa pikir panjang, dia langsung gendong Verona ke kasurnya. Sambil jalan, otak liciknya tetap mikir soal rencana masa depan. Begitu pulih, dia bakal cari markas sementara dan mata-mata buat ngorek rahasia keluarga kekaisaran. Dan tentu aja ada satu misi tambahan yang paling penting, dia harus cari tahu lebih banyak soal siapa Verona sebenarnya. Nah, sementara itu, Verona lagi masuk ke alam mimpi. Dia ngelihat dirinya sendiri berdiri di taman yang super indah dan dengar ada suara lembut yang manggil namanya. Di mimpi itu, dia berhadapan langsung sama sahabatnya, Devine, dan si protagonis cowok kita, Aiden. Mereka kaget ngelihat dia di sana. Aiden bahkan bilang kalau Devine udah nungguin Verona dari tadi. Merasa nggak enak, Verona buru-buru minta maaf. Dia sama sekali nggak niat ganggu momen berharga mereka berdua. Tapi Aiden malah ngejawab dengan pedas. Bilang harusnya Verona nggak usah datang sekalian. Wah, Devine yang dengar itu langsung ngomel dan negur Aiden karena omongannya kelewatan. Di lubuk hatinya yang paling dalam, Verona sadar betul. Dia udah bikin kesalahan fatal dengan ikut campur ngubah takdir asli mereka. Karena dia tahu banget pilihan nekat ini bisa aja nyakitin mereka berdua dan bahkan bikin mereka benci setengah mati sama dia. Tapi jujur aja, dia udah siap nanggung semua risikonya. Asalkan di akhir cerita nanti mereka berdua bisa bahagia. Diana menggenggam tangannya erat, nanya apa pilihan itu dibuat demi dirinya. Sahabatnya itu bilang dia bakal ngertiin semuanya. Asalkan Verona juga ikutan bahagia. Di dalam mimpi itu, Diana ngeyakinin satu hal. Apapun pilihan gila yang diambil Verona, persahabatan abadi mereka nggak akan pernah berubah sedikit pun. Mendengar itu, senyum lega mengembang di wajah Verona. Dia baru sadar betapa berharganya sosok Diana sebagai sahabat sejati. Tiba-tiba ada suara yang bikin dia terperanjat bangun. Pas melek, wajah Dominic udah tepat di atasnya, nuntut penjelasan soal nama siapa yang dari tadi dia panggil pas tidur. Verona gelagapan dong ngeliat cowok itu udah nongkrong di samping ranjangnya. Dengan otak yang masih loading, dia nanya gimana ceritanya dia bisa pindah ke kasur. Singkatnya dia kan lagi asyik baca buku. Dominic pun ngejawab dengan santai kalau dia yang ngegendong Verona ke kasur pas cewek itu tepar ketiduran. Nggak mau kehilangan momen, cowok itu balik lagi nginterogasi soal siapa sebenarnya Diana ini. Nama yang dari tadi terus-terusan dia gumamkan. Deg! Detak jantung Verona seakan berhenti. Dia baru ingat takdir asli Dominic. Alasan utama kenapa cowok ini berubah jadi penjahat super kejam itu murni, karena keterlibatannya sama karakter utama cerita ini. Masa lalunya tuh gila banget. Dia bakal terobsesi parah sama sang karakter utama wanita, Dane. Sadar akan bahaya itu, Verona mutusin buat tutup mulut rapat-rapat soal Divine di depannya. Dia berusaha ngeles, bilang kalau itu cuma nama teman biasa yang nggak penting buat dia tahu. Tapi Dominic mana bisa dikibulin gitu aja. Dia neken Verona, bilang kalau nangisin seseorang sampai ke bawah mimpi itu jelas bukan cuma teman biasa. Verona mulai kepancing emosi dengar desakannya. Dia malah balik nyerang, nanya ngapain juga nih cowok mantengin wajahnya pas tidur tanpa izin. Tepat di momen super canggung itu, suara pelayan dari luar mecahin suasana. Nanya apa nonanya udah bangun dari tidur. Rosie pelayan setia udah nangkring di depan pintu. Dia manggil nonanya lagi, keheranan setengah mati, kenapa nggak ada jawaban padahal ini udah jamnya buat bangun. Rasa cemas mulai menghantuinya. Dia curiga ada yang nggak beres. Dan ngancam bakal dobrak pintunya kalau nggak ada jawaban. Verona langsung teriak, nyuruh dia jangan buka pintunya. Sementara di dalam, Dominic nahan tangannya kuat-kuat. Verona balas menggenggam tangannya. Dia meyakinkan cowok itu buat tenang, lalu berjanji kalau dia nggak akan pernah berkhianat. Di luar sana, kepanikan Rose makin menjadi. Dia beneran takut nonanya terluka. Tanpa pikir panjang, dia nekat buka pintu sambil manggil namanya. Tapi, Verona malah lagi tiduran, bilang kalau badannya lagi kurang sehat. Rose buru-buru nawarin bantuan dan obat. Tapi Verona menolaknya dengan halus. Dia bilang, istirahat sebentar aja udah cukup kok. Pas Rose mau pergi, dia sadar pintu balkonnya kebuka. Dia langsung nunjuk ke arah sana, curiga ada sesuatu. Verona panik, langsung lari nutup pintunya. Alasannya, cuma cari angin doang katanya. Terus dia nyuruh pelayannya itu balik lagi nanti karena dia mau istirahat total, sambil pelan-pelan dorong Rose keluar kamar. Dia bilang makasih, dan ninggalin Rose yang masih kebingungan parah di luar. Begitu pelayannya pergi, Verona sendirian. Hatinya cemas,
Mikirin kejutan gila apalagi yang nunggu di jalan baru yang dia pilih ini. Tapi lamunannya buyar. Dominic tiba-tiba muncul dari arah balkon. Cowok itu nanya dengan nada nyindir. Emangnya dia bakal teriak ketakutan cuma karena ada cowok asing masuk ke kamarnya? Dia tegasin kalau dia belum percaya sepenuhnya. Gila kan? Dia terang-terangan bilang udah siap banget bunuh Verona dan pelayannya kalau ada gerak-gerik sekecil apapun yang mencurigakan. Bukannya takut. Verona malah nanya balik. Mau pakai sihir hitam buat ngelakuinnya? Setelah cowok itu membenarkan tebakannya, Verona makin penasaran. Kenapa dia kelihatan biasa aja dan sama sekali nggak kena efek buruk dari sihir hitam? Dominic jelasin kalau dia kebal. Malah sebaliknya loh. Tiap kali dia pakai kekuatannya, dia justru merasa jauh lebih kuat. Terus dia sadar. Kenapa akhir-akhir ini Verona tertarik banget sama sihir hitam? Dengan nada dingin dan tatapan tajam, dia nanya, apa ada orang terdekatnya yang mati gara-gara sihir hitam? Tatapan menusuknya itu langsung memicu ingatan berdarah dari masa lalunya sendiri. Tapi Verona, dia tetap tenang, gak goyah sedikit pun di depannya. Cewek itu buang muka. Dengan gaya cuek abis, dia bilang terserah cowok itu mau mikir apa. Kalau emang gak percaya, ya bunuh aja. Dia benar-benar udah gak peduli sama sekali. Sikap dinginnya ini bikin Dominic emosi. Dia langsung mencengkeram Verona. Nanya kenapa cewek ini ngeremehin nyawanya sendiri, atau apa dia emang beneran pengen mati. Verona cuma senyum santai. Dia bilang dia nggak pengen mati, setidaknya untuk sekarang. Soalnya dia ngerasa bakal banyak banget hal yang berubah di hidup ini. Terus dia jalan ngelewatin cowok itu. Soal percaya atau nggak? Itu 100% urusan Dominic. Tapi, cowok itu harus ingat satu hal penting, yaitu dia nggak bakal pernah mengkhianati kepercayaannya. Dan dia siap buktiin itu berkali-kali, setiap kali Dominic mulai meragukannya lagi. Lalu dia mengulurkan tangannya, menegaskan kalau dia bakal tanggung jawab penuh atas keputusannya buat ngebantu cowok ini. Dominic tersenyum tipis. Dia menyambut uluran tangannya, dan resmi menerima Verona sebagai sekutu utamanya sekarang. Buat merayakan aliansi ini, Verona mutusin buat ngasih satu bocoran info super penting. Dia ngasih tahu kalau dalam waktu dekat, bakal muncul kesatria jenius yang bakal jadi batu sandungan terbesar di jalannya. Dominic meremehkannya, mikir cuma kesatria biasa kan? Tapi Verona langsung ngasih peringatan keras. Lawan yang satu ini nggak segampang yang dia bayangkan. Dia ngejelasin banget nih, meski sekarang cowok itu kelihatannya cuma kesatria magang biasa. Bakat terpendam yang dia punya bener-bener luar biasa gila. Makanya, dia bakal jadi musuh yang super merepotkan. Bahkan buat Dominic sekalipun. Jadi, saran terbaiknya, mending hindari aja pertemuan sama kesatria itu. Dominic akhirnya bilang kalau dia bakal pertimbangin peringatan itu. Dan pas dia balik badan mau pergi, Verona nanya dia mau kemana. Sambil narik jubahnya, cowok itu jawab kalau dia cuma mau jalan-jalan sebentar. Nah, pas dia lagi jalan keluar, menyamar di balik jubahnya di tengah keramaian, ucapan Verona terus terngiang-ngiang. Janji cewek itu buat nggak berkhianat terus berputar di kepalanya. Dia mikir, ini cewek beneran aneh banget. Diancam nyawanya aja, dia nggak gemetar sama sekali. Malah ngomong apapun yang dia mau dengan sangat berani. Dominic jadi mikir apa ini yang bikin dia penasaran. Atau dia emang beneran menginginkan cewek itu. Tapi yang paling bikin otaknya buntu, kenapa cewek itu sama sekali nggak peduli sama nyawanya sendiri. Bener-bener misteri. Tiba-tiba, dia dengar suara Verona menggema jelas di kepalanya. Aku ingin mati, Dominic. Dia langsung syok berat, manggil-manggil namanya dalam kebingungan. Dia berusaha nenangin diri. Berusaha meyakinkan otaknya kalau itu semua cuma halusinasi doang. Tapi tebak, ada suara misterius lain yang berbisik. Kalau dia nggak tahu apa-apa. Dominic celingak-celinguk, syok dan kebingungan parah. Apa yang barusan terjadi itu nyata. Dia lalu menoleh ke arah istana cewek itu, mikirin rahasia gila apa yang sebenarnya disembunyikan darinya. Maju beberapa hari kemudian, Verona balik dan nemuin Dominic udah ada di istananya. Dia nyambut cowok itu, dan nyindir soal kebiasaannya jalan-jalan tiap hari. Tapi jawaban Dominic, dia lagi persiapan buat rebut balik kediaman adipatinya. Verona sampai kaget beneran serius nih orang. Dan pas cowok itu berbalik mau pergi. Kata-kata itu terus terngiang jelas di kepalanya. Aku ingin mati. Ya ampun, Dominic kembali dihantui oleh suara Eko di dalam benaknya. Dengan tatapan super dingin, dia bertanya pada Verona apa lagi yang bisa dia lakukan, lalu berjanji akan pulang saat senja. Dan wuss! Dia menghilang begitu saja bersama aura sihir hitam, meninggalkan Verona yang cuma bisa bengong menebak-nebak apa sih kerjaan pria itu di luar sana.
Tapi tak butuh waktu lama. Verona langsung menepis pikiran itu jauh-jauh. Dia meyakinkan dirinya sendiri. Masa bodoh dengan urusan pria itu. Dia punya misi lain yang jauh lebih penting untuk diurus sekarang. Baru saja mau melangkah keluar, pelayannya, Rose, tiba-tiba muncul dan bertanya apakah nonanya mau pergi. Tanpa basa-basi, Verona langsung menyuruhnya menyiapkan kereta kuda secepat kilat, dan yang paling penting ini rahasia besar dari ayahnya. Jelas saja Rose kaget setengah mati. Pelayan itu sampai bertanya-tanya, memangnya Nona mau pergi kemana sih sampai harus sembunyi-sembunyi begini? Verona perlahan mendekat. Lalu dengan sangat hati-hati, dia berbisik tepat di telinga pelayannya itu. Dia bertanya, apakah Rose tahu rahasia terdalam keluarga ini? Tentang keberadaan saudari kandung ayahnya. Begitu Rose mengangguk pelan, Verona langsung melempar bom fakta. Dia sedang mencari sepupunya. Tentu saja, raut wajah pelayan itu langsung berubah drastis, syok berat bercampur tak percaya. Dengan suara gemetar, Rose menceritakan rumor masa lalu. Tentang Bibi Verona yang nekat menikahi rakyat jelata demi cinta, menentang seluruh keluarga, hingga akhirnya diusir dari kediaman bangsawan. Kisah drama klasik yang sangat tragis. Verona hanya tersenyum tipis. Percayalah, dia sudah hafal luar dalam tentang semua jalan cerita mengerikan itu. Lalu dia mulai menjelaskan fakta pahitnya. Suami bibinya itu ternyata sudah meninggal sejak lama. Dan parahnya lagi, sang bibi sekarang sakit keras. Harapan terakhirnya di dunia ini hanyalah melihat putranya bisa kembali diterima oleh keluarga besar mereka. Tapi Rose malah makin kebingungan. Kenapa tiba-tiba nonanya begitu peduli dengan urusan keluarga yang sudah lama dibuang ini? Sebelum Rose bisa protes lagi, Verona meletakkan satu jari di bibirnya. SAT. Dia berjanji akan pulang sebelum malam tiba, dan kembali memohon agar rahasia ini dijaga rapat-rapat sampai saat itu tiba. Verona pun melangkah pergi, meninggalkan Rose yang menatapnya dengan penuh kekhawatiran, meski pada akhirnya pelayan itu cuma bisa mengangguk pasrah. Kini, pahlawan kita berjalan menyusuri kota, memakai jubah penyamaran layaknya agen rahasia yang sedang dalam misi. Otaknya berputar cepat. Sepupunya pasti ada di sekitar distrik bangsawan. Solusi paling masuk akal? Jelas pergi ke Serikat Informasi untuk melacak keberadaannya. Tapi tunggu sebentar. Tiba-tiba, seorang satria muda muncul entah dari mana dan memperingatkannya soal bahaya di area ini. Verona langsung membeku kaget. Jantungnya nyaris copot saat dia bertanya, kenapa pria itu ada di sini? Sang satria malah tampak kebingungan. Dengan polosnya dia bertanya, tunggu, apakah Nona mengenalku? Waduh, Verona buru-buru ngeles dan bilang dia pasti salah mengenali orang. Padahal dalam hatinya dia panik luar biasa. Siapa sangka mereka bakal bertemu secepat ini? Kenapa panik? Karena pemuda ini adalah Louis, ksatria suci jenius yang pernah dia sebutkan pada Dominic. Gila kan? Louis ini ibarat musuh alami yang paling sempurna untuk menghabisi Dominic. Masalahnya sekarang setelah Verona memutuskan untuk berada di pihak Dominic. Berhadapan dengan satria suci ini rasanya benar-benar canggung dan salah tingkah. Louis kembali mengingatkan bahwa jalanan ini bukan tempat main-main untuk wanita dan menyuruhnya pulang. Tapi Verona dengan santai membalas, lebih baik kita urus jalan kita masing-masing saja. Wah, tapi ksatria kita ini super keras kepala. Dia bersikeras mau mengawal Verona sampai ke jalan utama. Tentu saja, tawaran sok pahlawan ini langsung ditolak mentah-mentah. Verona menegaskan dengan suara dingin bahwa dia benar-benar tidak butuh pengawal dadakan. Titik. Bahkan, Verona menembaknya dengan kata-kata tajam. Kalau kau cuma mau mencari perhatian seorang wanita, cari saja di tempat lain. Deg! Louis langsung mematung. Terpesona sekaligus kaget oleh sikap dinginnya dan warna rambut merahnya yang menyala terang. Saat Verona mencoba berjalan melewatinya dan pamit pergi, tebak apa yang terjadi? Louis malah menghadangnya lagi. Dia sudah membulatkan tekad sekeras baja untuk menemani nona ini sampai ke tujuannya. Astaga! Verona benar-benar dibuat frustrasi sekarang. Padahal tadi dia sengaja bersikap super galak supaya pria ini cepat menjauh. Tapi pemuda ini sama sekali tak gentar. Verona sampai merutuki nasibnya. Kenapa juga pertemuan konyol ini harus terjadi di tempat antah berantah seperti ini? Tepat pada detik itu, matanya menangkap sesuatu. Sebuah kantong obat kecil tergantung di pinggang pemuda itu, lengkap dengan ukiran nama Louis. Ah, apa jangan-jangan dia kesini khusus untuk membeli obat? Begitu melihat kantong itu, ingatan dari novel langsung menghantam kepala Verona. Benar juga. Ibunda tercinta sang satria kan sedang berjuang melawan penyakit parah. Meski jujur saja, Verona sudah tahu ending tragisnya. Sesuai jalan cerita aslinya, sang ibu pada akhirnya memang ditakdirkan untuk tiada.
Memikirkan hal itu bikin perasaannya jadi campur aduk. Dia takut kalau terus-terusan berinteraksi, dia malah akan terbawa emosi dan mulai peduli pada nasib keluarga ini. Lamunannya buyar saat Louis kembali bersuara. Dengan nada tulus, dia berani bersumpah tak punya niat buruk apapun. Ksatria ini cuma murni ingin memastikan Verona selamat sampai tujuan. Verona akhirnya membuang napas panjang dan menyerah. Oke, dia boleh ikut. Tapi ada satu syarat mutlak. Verona jujur bahwa dia akan pergi menemui seorang anak kecil. Dan tugas Louis nanti adalah menjadi tameng pelindung untuk anak itu. Tanpa pikir panjang, Louis langsung mengangguk mantap. Serahkan saja padanya, katanya penuh percaya diri. Melihat respons itu, Verona cuma bisa tersenyum masam dalam hati. Dasar ksatria suci. Kalau sudah urusan menolong orang, pria ini memang tak pernah memikirkan risikonya sama sekali. Lalu dia memberitahu bahwa tempat tujuan mereka sudah sangat dekat. Louis hanya mengangguk tenang layaknya seorang profesional. Dengan gaya pahlawan kesiangan, Louis menawarkan diri untuk memimpin jalan. Tapi Verona langsung membalas sarkas. Bagaimana cara memimpin kalau kau saja tidak tahu kita mau kemana? Skakmat. Wajah satria tampan itu langsung memerah menahan malu. Tapi coba tebak siapa yang mengawasi dari kejauhan? Dominic. Pria itu memantau interaksi mereka dalam diam. Bersembunyi di balik bayangan tanpa disadari siapapun. Menyeramkan, bukan? Sesampainya di lokasi, Louis yang kebingungan akhirnya bertanya, tempat apa ini sebenarnya? Dengan santai Verona menjawab bahwa ini adalah markas besar Serikat Informasi. Alice Louis berkerut. Dia bertanya apakah tempat gelap ini ada hubungannya dengan anak yang mau mereka selamatkan. Dan Verona langsung mengiyakan tanpa ragu sedikitpun. Dia menjelaskan bahwa orang-orang di dalam sinilah yang memegang kunci lokasi anak tersebut. Begitu pintu didorong terbuka, seorang pria menyambut mereka sambil menyeringai. Wah, ada tamu langka nih, sapanya, dengan mata tertuju tajam pada Verona. Pria misterius itu terkekeh pelan, lalu menambahkan bahwa tempat kumuh seperti ini jelas bukan area bermain untuk nona bangsawan sepertinya. Tapi Verona, dia santai banget dan bilang kalau identitasnya itu sama sekali nggak penting. Dia ngingetin kalau tempat ini tuh buat cari info apa aja selama bayarannya pas. Terus satu koin emas ditaruh di meja. Si informan langsung setuju tanpa mikir panjang. Verona langsung to the point. Dia nyari tahu soal keluarga bangsawan yang nyewa preman-preman berotot buat ngusir satu bocah berambut merah. Si pria ini sok-sokan lupa ingatan gitu. Tapi tiba-tiba aja dia ingat kalau bocah itu emang lagi bikin onar gara-gara ngotot pengen ketemu seseorang. Nggak pakai basa-basi, Verona langsung nuntut lokasi si bocah itu sekarang juga. Tapi dasar licik, si pria bilang ini agak susah karena kliennya itu orang penting. Verona menghela napas panjang, lalu narik keluar satu jepit rambut yang super mewah. Pas ditawarin, pria itu malah nanya ini barang asli atau enggak. Verona cuma senyum sinis mengingatkan kalau pria itu tahu status sosialnya. Jadi jelas aja barang ini 100% asli. Tertawa rakus, si informan ini akhirnya setuju buat ngasih peta kasarnya. Dia jelasin kalau bocah itu lagi nginep di penginapan super murah. Dan dia ngasih saran, mending Verona buruan ke sana sebelum si bocah ditendang keluar dari tempat itu juga. Sambil nerima peta itu, Verona cuma bilang satu hal, dia harap info ini beneran akurat. Pria itu sesumbar kalau dia nggak mungkin ngasih info palsu. Tapi, tunggu dulu. Tangannya tiba-tiba mau ngeraba Verona dengan kurang ajar. Kilat banget. Louis langsung nyabut pedangnya dan nempelin bilahnya tepat di leher pria itu. Dengan tatapan sedingin es, dia nyuruh pria itu narik tangannya dan minta maaf sekarang juga kalau masih sayang nyawa. Pria itu langsung ketawa canggung. Nyalinya ciut dan dia buru-buru minta maaf. Dia sempet-sempetnya nyeletuk kalau Verona punya pengawal yang super setia. Louis cuma ngasih tatapan tajam yang mematikan ke arahnya. Verona langsung turun tangan. Dia naruh tangannya di bahu Louis, bilang kalau sampah kayak gitu nggak pantas diurusin, dan ngajak pergi. Louis ngangguk, sambil mati-matian nyembunyiin wajahnya yang merah merona. Pas mereka jalan keluar, dia nanya dengan cemas apa Verona beneran nggak apa-apa. Verona bilang itu emang nyebelin, tapi dia baik-baik aja. Tapi Louis, ksatria kita ini ngotot kalau pria tadi harusnya dipaksa minta maaf secara resmi. Dari obrolan itu, Louis langsung sadar kalau Verona datang buat nolongin bocah malang tadi. Dia nanya, apa ini anak yang sama yang pernah Verona minta buat dilindungi? Setelah Verona mengiyakan, tanpa ragu sedikit pun, Louis langsung nawarin diri buat nemenin dia sampai akhir. Senyum hangat langsung terukir di wajah Verona. Dia ngajak satria kita ini buat naik ke kereta kudanya. Dan Louis? Jelas banget dia salah tingkah parah pas bilang iya. Tapi tiba-tiba langkahnya berhenti, bikin Verona jadi penasaran.
Ditanya kenapa berhenti, Louis buru-buru ngeles soal perasaan aneh yang tiba-tiba muncul mengira itu cuma halusinasinya aja. Verona sampai bilang jangan bikin kaget dong. Dan setelah itu, mereka lanjutin perjalanan. Santai aja. Tapi mereka nggak tahu. Di balik bayang-bayang gelap, Dominic lagi ngawasin mereka. Hatinya panas. Dia mikir keras. Apa maksud tindakan Verona dan kenapa cewek itu sampai nggak sadar ada dia di situ? Terus dia baru ngeh. Ksatria suci yang lagi bareng Verona itu orang yang sama yang pernah Verona ceritain sebelumnya. Dia teringat peringatan pahit dari Verona dulu kalau Ksatria ini bakal jadi lawan yang super merepotkan buat Dominic, jadi mending jangan sampai ketemu. Pikirannya makin kacau. Dia nggak terima. Kenapa Verona boleh ketemu cowok itu? Sedangkan dia sendiri dilarang keras. Ngelihat mereka berdua jalan bareng, sumpah, rasa cemburu dan dendam langsung membakar hatinya. Dia akhirnya ngaku. Dia benar-benar benci Ksatria ini. Mungkin karena dia orang kuil, ya. Dan seketika itu juga, aura kegelapan yang pekat mulai meledak dari tubuh Dominic. Sementara itu, di dalam kereta kuda, Louis lagi curi-curi pandang ke Verona. Rambut merahnya itu loh, kelihatan kayak nyala api yang indah banget di mata Louis. Verona yang sadar ditatap terus-terusan, langsung nanya dong apa ada yang salah? Panik dong. Louis langsung buang muka, salah tingkah, bilang bukan apa-apa, terus cepet-cepet ngalihin topik nanyain tujuan mereka. Dengan senyum manis, Verona bilang mereka mau ke pos pemeriksaan. Dia minta tolong Louis pakai nama dewa biar urusan mereka lancar nanti. Verona juga bilang, orang sebaik Louis itu, kayaknya sih nggak perlu disuruh lagi. Tapi masalahnya, Louis kaget banget pas Verona nyebut namanya. Dia sampai melongo nanya gimana Verona bisa tahu. Verona cuma ngelirik santai ke arah tas obat yang menggantung di pinggang Louis. Ya iyalah, namanya tertulis jelas banget di situ. Louis langsung menghela napas lega. Verona lalu nambahin, dia emang nggak tahu siapa pasiennya, tapi dia berdoa semoga orang itu cepat sembuh. Tentu saja Louis seneng banget dengarnya dan langsung berterima kasih tulus ke Verona. Tapi dia sadar satu hal. Gaya bicara Verona mulai berubah jadi lebih santai dan akrab tanpa cewek itu sadari. Verona jadi agak canggung dan minta maaf kalau itu mengganggu. Tapi Louis? Wah, dia justru bilang nggak masalah sama sekali dan nyuruh Verona ngomong sesantai mungkin sama dia. Verona tersenyum tipis. Di dalam hati, dia ngebatin kalau dia harus lebih hati-hati sama kebiasaan buruknya ini. Pas mereka sampai, Verona muji tata krama Louis yang luar biasa keren. Tapi Louis jujur aja, dia cuma belajar etiket bangsawan dari buku teori. Verona langsung ngasih wejangan. Tetap aja bersikap kayak gitu kalau ketemu bangsawan, dan kalau ada yang berani ngerendahin Louis, lapor aja ke dia. Senyum liciknya muncul lagi. Nganjurin bangsawan sombong yang suka semena-mena itu salah satu hobi favoritnya. Setelah itu, dia ngajak Louis jalan masuk. Pas mereka lagi jalan nyusurin gang sempit, Verona ngecek peta. Tempatnya emang di sini, tapi anehnya, sepi banget kayak kuburan. Dan saat itulah, langkah Louis membeku. Di depan matanya, ada 3 preman yang lagi ngeroyok seseorang habis-habisan. Verona langsung sadar. Bocah yang sedang dihajar habis-habisan itu, ternyata sepupunya sendiri. Anak yang dia minta untuk diselamatkan oleh Louis. Salah satu berandalan itu terus mengejeknya. Dia membentak si bocah, mengingatkan soal peringatan untuk tidak berkeliaran seenaknya. Kau pikir aku ini orang bodoh, hah? Gertaknya. Pria itu lalu berteriak tepat di depan wajah si bocah. Dengar tidak? Teriaknya penuh amarah, sambil mengangkat tinjunya, bersiap memberikan pukulan super mematikan. Tapi, tahan dulu. Sebelum tinju itu mendarat, sebuah tangan kekar menangkapnya di udara, menghentikannya dengan sangat mudah. Ya, itu adalah Louis, yang dengan suara dingin menyuruhnya berhenti. Preman itu berbalik dengan marah. Dia membentak, menanyakan siapa pria ini sebenarnya. Louis sama sekali tidak gentar. Dia malah balik bertanya, memangnya apa salah anak ini? Sambil tersenyum meremehkan, preman itu menjawab, salah si bocah adalah berani mengganggu seorang bangsawan. Dia lalu memberi peringatan keras pada Louis untuk segera pergi diam-diam kalau masih sayang nyawa. Tapi tentu saja, Louis tidak peduli. Bukannya mundur, dia malah memperkuat cengkeramannya. Lalu memelintir lengan pria itu dengan keras. Membuatnya berteriak kesakitan luar biasa. Verona menatapnya dengan rasa kagum. Dia baru sadar. Louis ternyata jauh lebih kejam dari dugaannya. Kekuatannya itu. Sepertinya pria ini sanggup menghabisi seluruh ksatria kekaisaran sendirian. Benar-benar gila. Tapi tunggu dulu. Tiba-tiba sebuah pikiran buruk muncul. Kalau sampai dia membiarkan Louis bertemu dengan Dominic, wah, mereka pasti akan bertarung sampai salah satunya mati. Verona pun menutup matanya dengan cemas. Dia meyakinkan dirinya sendiri.
Pertemuan kedua pria ini harus dicegah. Apapun yang terjadi, ya dia memang sudah memperingatkan Dominic. Tapi sekarang, masalahnya jadi jauh lebih rumit. Dalam hati dia mulai bertanya-tanya, memangnya apa sih yang sedang dilakukan Dominic sekarang? Tiba-tiba preman itu berteriak lagi. Dia mengancam Louis dan bertanya apakah pria itu pikir dia bisa lolos begitu saja. Tapi dengan sangat tenang, Louis menjawab, "Aku tidak peduli. Kalau ada yang berbuat salah, ya mereka harus menanggung akibatnya." Sesederhana itu. Louis lalu memberi peringatan mematikan kepada pria yang lengannya baru saja dia patahkan itu. Jangan pernah berulah lagi. Kedua preman itu hanya bisa bersumpah akan balas dendam, lalu lari ketakutan. Verona segera menghampiri Louis dan langsung memujinya. Dia bilang, seperti yang sudah diduga, pria ini bisa diangkat jadi ksatria resmi kapan saja. Tapi Louis malah memotong dan mengingatkan, bukannya dia sudah menyuruh Verona untuk tetap diam di belakang? Verona hanya tersenyum dan membalas. Sekarang gilirannya yang maju. Dia berjalan mendekati bocah ketakutan itu, yang terus bergumam membela diri, mengulang-ulang bahwa ini bukan salahnya. Verona memanggil nama aslinya, Julian. Bocah itu langsung terkejut setengah mati. Bagaimana wanita asing ini bisa tahu namanya? Tanpa ragu, Verona langsung membongkar identitasnya. Dia adalah sepupunya, Verona Rosentin. Tapi Julian malah menatapnya dengan penuh curiga. Apakah wanita ini datang untuk memperingatkannya agar tidak mengincar nama keluarga Rosentin? Verona tertawa kecil dan menggeleng pelan. Lalu, boom! Dia menjatuhkan kejutan besar. Verona menyatakan niat aslinya untuk menjadikan Julian sebagai pewaris keluarga Count. Julian benar-benar syok berat. Jantungnya serasa berhenti. Dengan tatapan bingung, dia bertanya apa maksud ucapan gila barusan. Verona menjelaskan lebih detail. Dia benar-benar akan menjadikan anak ini sebagai Count Rosentin yang baru. Tapi Julian masih kebingungan. Dia terus mengulang pertanyaannya, tidak paham dengan situasi ini. Nada bicara Verona langsung berubah jahil. Dia menegurnya dengan nada yang sangat lembut, mengingatkan bahwa dia itu lebih tua. Berani-beraninya bocah ini bicara kasar pada sepupunya. Saat Julian bertanya bagaimana cara dia mewujudkan hal itu, Verona menjawab enteng. Gampang sekali. Dia cuma perlu mendaftarkan nama Julian ke dalam catatan keluarga, dan langsung menunjuknya sebagai pewaris. Beres kan? Julian langsung protes keras. Kenapa harus dia? Padahal, Count sendiri sudah berusaha membuangnya jauh-jauh dari keluarga. Verona meyakinkannya. Darah yang mengalir di tubuh anak itu adalah murni darah Rosentin. Lalu, dia mengulurkan tangannya, menawarkan perlindungan mutlak, dan mengajaknya pergi ke istana bersama. Sebuah tawaran tak tertolak. Dengan ragu-ragu, Julian menyambut tangan itu. Dia bertanya lirih, apakah Verona menginginkan imbalan darinya? Sambil bercanda, Verona menjawab santai. Dia cuma ingin Julian merawatnya saat dia sudah tua nanti. Jawaban yang langsung membuat bocah itu kebingungan sekaligus takjub. Sambil mengelap wajah kotor bocah itu dengan sapu tangan, Verona bercerita, sama seperti bangsawan lainnya. Dia sangat membenci perjodohan politik. Muak sekali rasanya. Akhirnya Julian paham. Dia mulai menarik kesimpulan dari ucapan itu. Verona menjadikannya pewaris semata-mata, karena wanita ini memang tidak mau menikah. Verona mengangguk puas. Tepat sekali. Dan sebagai gantinya, bocah ini hanya perlu membalas budinya di masa depan. Verona tersenyum manis menatapnya. Bukan penawaran yang buruk, kan? Tanyanya lembut, sambil mengajak Julian untuk ikut bersamanya. Wajah Julian langsung memerah karena malu. Dia mengangguk setuju. Tapi jujur, dia masih penasaran. Kenapa sih Verona bisa sebenci itu dengan ide perjodohan? Dan, tepat saat Verona mau membuka mulut untuk menjawab, kakinya tersandung. Dia hampir jatuh tersungkur. Tapi tenang saja. Dengan secepat kilat, Louis menangkap tubuhnya. Pria itu menatapnya dengan raut wajah cemas, memastikan keadaannya. Sambil bersandar, Verona akhirnya menjawab alasannya membenci perjodohan. Ternyata, dari semua kandidat yang ada, tidak satu pun dari mereka yang wajahnya sesuai dengan selera Verona. Jawaban itu sukses membuat Louis kaget setengah mati. Sementara Julian cuma bisa bengong kebingungan. Sambil tersipu, Louis berkomentar kalau candaan Verona itu terlalu kejam. Tapi, mereka sama sekali tidak sadar. Dari kejauhan, Dominic sedang mengawasi mereka dengan tatapan super dingin. Tak lama setelah itu, saat Verona sedang berjalan bersama Julian, dia menanyakan bagaimana kabar ibunya. Kabarnya kan, belakangan ini kesehatan wanita itu semakin memburuk. Dengan tatapan sedih, Julian menjawab, ibunya sudah meninggal dunia.
Dan itulah alasan utama kenapa dia nekat datang jauh-jauh ke ibu kota. Verona batin nih, tebakannya bener banget. Semuanya berjalan persis sesuai rencana aslinya. Terus Julia nanya hal yang paling krusial. Gimana cara dia ngeyakinin ayahnya, sang Count, buat nerima dia? Verona buru-buru nenangin cowok itu bilang santai aja. Dia udah nyiapin beberapa rencana cadangan. Tapi jujur aja nih ya, di dalam hati, dia sama sekali nggak yakin bisa luluhin hati ayahnya yang super keras itu. Tapi gini, dari kehidupannya yang terus ngulang tanpa akhir, dia dapat satu pelajaran berharga. Usaha terus-menerus pasti bakal ada hasilnya. Kalau rencana A gagal total, gampang, dia tinggal pakai cara lain. Kalau itu gagal juga, cari jalan keluarnya. Intinya, dia harus berhenti mikir kalau kematian itu akhir dari segalanya. Titik. Mendadak, kata-kata Dominic terngiang di kepalanya. Pertanyaan tajam cowok itu, apa dia beneran pengen mati? Dan dia jadi mikir keras. Kenapa coba kalimat itu tiba-tiba muncul sekarang banget? Dia cepet-cepet geleng kepala, ngebuyarin pikiran itu. Keputusannya, dia harus buru-buru balik. Soalnya dia mikir, si kucing hitam alias si Dominic pasti udah nungguin dia di rumah sekarang. Verona balik badan ke arah Louis dan Julian. Nyuruh mereka nunggu sebentar. Jelas aja ini bikin Louis penasaran parah. Terus dia ngelarang keras mereka buat ngikutin, bilang dia cuma pergi deket sini. Baru jalan beberapa langkah ke gang sepi. Tebak siapa? Dominic udah berdiri di sana. Nungguin dia. Cowok itu nanya dengan nada super dingin. Apa cowok tadi rahasianya? Jadi Verona jelasin kalau dia cuma diikutin. Dominic pasti dengar siapa cowok itu kan? Dia mastiin kalau ini pertama kalinya dia ketemu Louis hari ini. Dominic senyum sinis banget. Oh ya, kelihatannya kalian udah cukup akrab ya, sampai manggil pakai nama depan segala. Verona buru-buru ngejelasin kalau Louis itu kesatria suci yang pernah dia ceritain. Lagian, nggak ada ruginya kan bangun koneksi bagus sama cowok itu demi rencana mereka di masa depan? Tapi Dominic nanya balik dengan nada nusuk. Emangnya perlu banget sampai sedekat itu sama dia? Dia nambahin, kalau si Louis ini beneran kesatria suci yang sehebat omongan dia, harusnya dia udah motong tangan preman di serikat informasi yang berani nyentuh Verona. Detik itu juga, Verona sadar. Gila. Dominic ngeliat semuanya. Dominic langsung ngomel. Harusnya Verona cerita soal rencananya dari awal. Kan dia partner kerjanya. Orang yang katanya paling bisa dipercaya lebih dari siapapun di dunia ini. Verona malah senyum manis. Terus nanya apa dia takut Verona bakal berkhianat dan milih Mihak Kuil. Dia yakinin kalau itu nggak bakal terjadi. Verona juga ngajak ngobrol baik-baik. Bahas ini nanti aja pas udah tenang. Tapi cowok itu malah narik tangannya. Nyebut namanya. Dan minta dia buat fokus ke dia doang. Tiba-tiba, Louis muncul dari belakang. Dengan suara tajam, dia nyuruh Dominic ngelepasin tangan Verona. Ketegangan memuncak. Aura di antara dua cowok ini mencekam abis. Terjebak di tengah-tengah, Verona sadar. Semuanya hancur berantakan. Dalam sekejap mata, Louis narik pedangnya. Mengarah tepat ke wajah Dominic. Konfrontasi yang paling dia takutin, akhirnya kejadian. Dominic? Dia malah ngejek ancaman itu. Heran aja. Emangnya kesatria suci level segini bisa bikin dia takut? Tapi Verona langsung ambil alih buat nyairin suasana. Dia ngebentak Dominic biar nggak mulai ribut, dan nyuruh Louis masukin pedangnya. Tapi di mata Louis, ini adegan cowok mencurigakan yang lagi maksa nahan tangan nona bangsawan. Jelas aja dia bertindak. Dominic ngebales dengan tatapan merendahkan. Nyuruh Louis pergi karena ini bukan urusannya. Terus dengan nada ngejek, dia nanya mau ngapain coba dia pakai pedang mainan itu. Suasana makin memanas gila. Louis ngancam bakal nebas leher Dominic kalau dia nggak mau mundur detik itu juga, bikin Dominic sadar kalau lawannya ini serius parah. Apa dia beneran mau ngajak ribut? Terjebak di antara dua cowok keras kepala ini, Verona bener-bener ngerasa frustrasi tingkat dewa. Dan kemudian, tanpa pikir panjang, Verona nekat megang mata pedang itu pakai tangan kosong. Jelas aja Dominic dan Louis kaget setengah mati. Louis sampai teriak panik, ngingetin betapa bahayanya tindakan gila itu. Terus dia langsung ngomelin mereka. Dia jelasin, tindakan nekat ini karena mereka asyik ribut sendiri tanpa mau dengerin dia. Dia pengen nunjukin siapa yang bakal paling terluka kalau ego mereka terus dilanjutin. Louis sadar dia salah besar dan langsung minta maaf. Ngaku kalau emosinya sempet bikin dia lupa sama tugas sucinya. Verona mutusin kalau dia bakal balik ke istana sekarang juga. Tapi Dominic nanya dengan nada menusuk apa dia bakal terus-terusan milih ngebela bocah itu sampai akhir cerita.
Verona ngebantah keras, nekenin kalau dia lagi ada urusan mendesak, karena fokus utamanya sekarang tuh cuma satu misahin dua cowok ini. Urusan penjelasannya buat Dominic, bisa diatur nanti. Dia ngingetin kalau cowok itu juga punya kerjaan. Mending mereka omongin ini lagi nanti, setelah urusan masing-masing udah pada kelar semua. Dominic jelas nggak percaya. Dia cuma ketawa ngeledek, nahan kesel yang luar biasa. Waktu mereka naik kereta kuda, Louis sempat nanya ke Verona apa cowok tadi itu kenalannya. Verona jawab iya. Tapi bilang kalau cowok itu nggak terlalu penting kok. Louis ngasih peringatan keras biar jaga jarak. Jujur aja, instingnya bilang cowok itu bahaya. Verona cuma bisa senyum manis dan bilang makasih atas kekhawatirannya. Dalam hati dia mikir, coba aja si Louis ini bisa sedikit lebih fleksibel. Sebenarnya dia bisa saja meyakinkan pria itu kalau Dominic nggak seburuk yang dia kira. Tapi, dari semua kehidupan masa lalunya, Verona sadar satu hal bagi Louis. Keadilan adalah segalanya. Mutlak. Firasatnya benar. Prinsip Louis itu sekeras batu karang. Siapa yang berbuat salah, dia yang harus menanggung akibatnya. Jadi ya, mengubah pola pikir ksatria kaku ini jelas mustahil. Begitu mereka sampai di istana, Verona langsung minta maaf karena sudah membuang waktu Louis, lalu menyuruhnya pulang. Tapi menariknya, dia juga mengundang ksatria itu untuk datang lagi nanti, dengan janji bakal memberinya obat penawar yang jauh lebih bagus. Jelas saja, Louis langsung salah tingkah. Buru-buru Verona meyakinkannya. Tenang, ini bukan suap kok. Anggap saja ini murni hadiah karena dia sudah turun tangan membantu di situasi kacau tadi. Dengan tatapan super tulus, Louis membalas kalau Verona itu orang yang baik. Gadis itu sampai bengong. Tunggu, apa pujian mendadak ini cuma gara-gara iming-iming obat mahal tadi? Tapi, Louis langsung memotong dan memperingatkan Verona untuk tidak mengharapkan apapun darinya. Dia cuma melakukan apa yang menurutnya benar. Lalu dengan nada serius, pria ini bertanya apa Verona khawatir soal konflik antara dirinya dan pria misterius tadi. Ditanya begitu, Verona langsung gelagapan. Tapi Louis buru-buru menjelaskan kalau dia nggak bermaksud apa-apa, murni cuma menceritakan fakta di lapangan. Wajah Verona memerah menahan malu. Dia langsung ngeles ke sana kemari, bersikeras kalau sama sekali bukan itu maksudnya. Louis tersenyum tipis. Dia bilang, dia nggak berhak menghakimi isi kepala Verona pakai standarnya sendiri. Wow, Verona kaget abis. Kata-kata sebijak itu keluar dari ksatria super kaku ini. Dengan suara lembut, Louis bilang betapa senangnya dia kalau mereka berdua bisa bertemu lagi nanti. Tapi, Verona langsung skakmat kemungkinan besar mereka nggak bakal ketemu lagi. Raut wajah Louis langsung berubah kecewa, walau akhirnya dia mengangguk paham. Tiba-tiba Verona berubah pikiran. Dia melempar tantangan kalau Louis berhasil jadi ksatria nomor 1 di ibu kota dan jadi bahan gosip semua orang mungkin. Dia bakal penasaran dan datang menemuinya. Semangat Louis langsung meledak, matanya berbinar, berjanji bakal berlatih mati-matian. Melihat itu, Verona bercanda dan memperingatkannya. Hei, santai saja. Kalau kamu terlalu memaksakan diri, orang lain bisa mati kelelahan mengejarmu. Sambil tertawa kecil, dia setuju untuk tidak terlalu berlebihan. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Verona menyuruhnya untuk terus maju. Karena dia benar-benar harus pergi sekarang. Tapi tepat sebelum gadis itu melangkah pergi, Louis berjanji kapanpun Verona butuh bantuan, dia akan selalu ada. Sambil berjalan menjauh, isi kepala Verona malah kalut. Ragu. Apa keputusannya barusan itu sudah benar? Dia memang sudah memperingatkan Louis soal Dominic, tapi tetap saja ada firasat buruk. Jauh di lubuk hatinya, dia sadar. Situasi ini bakal jadi makin rumit dan gila. Pindah ke tempat lain. Salah satu bawahan Dominic bertanya, apa bosnya berhasil menemui nona yang harus diawasi itu? Dan dengan tenang, Dominic mengiyakan. Pikiran Dominic langsung melayang ke kejadian barusan. Dia benar-benar penasaran, ngapain coba gadis seperti Verona ada di tempat kumuh macam itu, apalagi berduaan sama ksatria tadi. Dia teringat janji Verona yang bakal bicara lagi dengannya nanti. Oke, gadis itu benar. Tapi yang paling membekas, aura suci luar biasa gila yang dikeluarkan Louis saat mereka bentrok tadi. Meski begitu, Dominic meremehkannya. Baginya, itu cuma bakat murahan yang bisa dia hancurkan kapan saja. Saat dia memikirkan itu, energi ilmu hitam pekat meledak dari tangannya. Mata merahnya menyala tajam di tengah kegelapan. Otaknya mulai menyusun rencana kejam apa sebaiknya dia habisi saja satria itu sekarang. Tiba-tiba, sebuah suara misterius berbisik di telinganya, menyuruhnya melakukan apapun yang dia mau. Tapi tepat di detik itu, suara batin Verona bergema di kepalanya,
Apa aku harus mati lagi? Boom. Satu kalimat itu sukses menghentikan niat membunuh Dominic seketika. Jujur, Dominic muak banget dengar suara-suara aneh ini. Tapi di saat yang sama, dia sadar. Pasti ada sebuah rahasia besar tentang Verona yang belum dia ketahui. Mengabaikan isi kepalanya, Dominic kembali fokus ke rapat dengan para bawahannya. Dia langsung menuntut laporan ada pergerakan baru dari para bangsawan. Jawabannya nihil. Tanpa ragu, dia memerintahkan mereka untuk lanjut ke rencana utama. Salah satu anak buahnya memberanikan diri bertanya, apa sang bos bakal pergi ke istana sekarang? Setelah mengangguk membenarkan, kata-kata Verona kembali terngiang di telinganya. Kata-kata yang menyuruhnya mengambil kembali apa yang jadi haknya. Detik itu juga, matanya menajam. Ya, dia bakal merebut kembali semua yang telah dirampas darinya. Besok paginya di kediaman Rosentine, kita melihat Rose pelayan pribadi Verona bertanya dengan wajah super panik. Nona mudanya ini beneran gak apa-apa. Jelas saja pelayan itu cemas. Membawa Julian masuk ke mansion tanpa izin dari Tuan Count itu ibarat cari mati. Tapi dengan santai, Verona menenangkannya. Tenang, semua bakal aman. Lalu Verona melangkah masuk ke kamar Julian. Bocah itu kini memakai pakaian bangsawan baru. Sambil memanggilnya kakak, Julian menunduk malu, merasa pakaian sebagus ini nggak pantas untuknya. Duh, Verona langsung tersenyum hangat dan membantah. Siapa bilang? Pakaian itu benar-benar terlihat sempurna di tubuhnya. Dia menyuruh bocah itu untuk tidak khawatir. Verona yang bakal membereskan semuanya dan langsung bicara dengan ayahnya begitu beliau pulang. Sementara itu, di luar kamar, para pelayan yang melihat kedatangan bocah itu semalam mulai bergosip heboh. Kira-kira, siapa sih anak misterius itu? Satu pelayan menyoroti warna rambutnya yang khas, jangan-jangan dia dari keluarga cabang? Tapi pelayan lain langsung teringat satu fakta krusial. Tuan Count dulu punya seorang adik perempuan. Dan boom! Mereka berdua langsung syok berat menyadari identitas asli anak itu. Di dalam kamar, Julian kembali murung. Ketakutan setengah mati kalau dia bakal diusir lagi. Melihat adiknya gemetar, Verona menatap matanya dalam-dalam untuk meyakinkannya. Dengan suara tegas, dia menyatakan ini adalah rumahnya, tempat asalnya. Sekalipun ibunya pernah diusir di masa lalu, itu nggak mengubah fakta bahwa dia adalah darah daging keluarga ini. Lalu, dengan senyum tipis penuh makna, Verona bertanya, bukankah alasan Julian datang ke sini karena dia ingin diakui sebagai anggota keluarga Rosentine yang sah? Julian langsung ngejawab kalau dia datang cuma buat ketemu keluarganya. Posisi pewaris? Dia sama sekali nggak tertarik karena dia merasa udah nggak punya apa-apa lagi sekarang. Reaksi Verona? Jelas aja kaget banget. Verona jujur nih, dia mungkin bukan sosok keluarga yang diharapkan Julian. Ngebujuk ayahnya? Jelas bakal susah banget. Tapi tenang aja, dia janji bakal ngelakuin apapun yang dia bisa buat ngebantu cowok itu. Verona akhirnya ngaku, kalau dari awal dia bawa Julian ke sini, dia udah mutusin buat ngelindungin dan ngerawat cowok itu. Benar-benar sosok kakak idaman kan? Hati Julian langsung tersentuh dengar kata-katanya. Dia akhirnya milih buat percaya, walau di dalam hati dia masih ragu, apa dia pantas nerima kebaikan ini? Tapi Verona langsung bilang kalau itu sama sekali nggak penting sekarang. Dia nggak ada niat buat ngebebanin atau naruh ekspektasi tinggi ke Julian. Tapi Julian tetap aja cemas. Dia ngaku kalau dia tuh nggak tahu apa-apa. Dia takut banget kelakuannya malah bikin keluarga ini hancur. Dengar itu, Verona cuma senyum tipis. Langkah pertamanya, dia bakal nyariin guru privat buat ngajarin Julian etiket dan tata krama bangsawan. Pelan-pelan, Verona janji bakal ngejelasin semua hal yang nggak dimengerti Julian. Dan tahu nggak nasihat pertamanya apa? Jangan pernah gampang percaya sama orang lain. Dengan polosnya, Julian nanya, berarti dia cuma boleh percaya sama Verona doang kan? Tapi jawaban Verona bikin dia shock berat. Jangan percaya padanya juga. Gila kan? Ya, begitulah realitas kejam di dunia keluarga bangsawan. Ujung-ujungnya, dia luluh juga dan bilang, ya udah, boleh percaya dikit deh. Kepolosan Julian beneran bikin dia kelihatan kayak anak ayam kehilangan induknya. Habis itu, dia nyuruh Julian istirahat dulu di kamarnya. Nggak lupa, dia juga janji bakal langsung manggilin dokter buat meriksa kondisinya. Julian langsung ngangguk senang. Tapi pas Verona baru aja mau pergi, tiba-tiba Rose pelayannya meluk dia erat banget. Jelas aja Verona kaget. Sambil minta maaf, Rose ngaku kalau selama ini dia selalu aja merlakuin majikannya itu layaknya anak kecil, padahal sekarang Verona udah tumbuh jadi sosok wanita muda yang luar biasa tangguh. Rose ngerasa beruntung banget bisa ngabdi padanya. Tapi Verona senyum dan bilang, santai aja. Anggap aja dia anak kecil kapanpun Rose mau. Lagian,
Verona cuma percaya 100% sama dia. Tiba-tiba, suara marah motong momen mereka. Nanya dengan nada tinggi, sebenarnya apa-apaan sih yang lagi terjadi? Gawat. Verona langsung sadar kalau ayahnya udah pulang. Dia mutusin buat nyambut ayahnya, sementara Rose ngelepas dia sambil ngedoain yang terbaik. Di tengah jalan, dia ketemu Roderick, asisten ayahnya yang lagi nunggu, dan nyapa dia penuh hormat. Verona langsung nanya, ayahnya kelihatan kesal banget. Memangnya mereka habis dari mana sih? Dia yakinin Roderick kalau dia nggak bakal ngebocorin rahasianya, nekenin kalau dia percaya penuh sama pria itu. Roderick mendekat, lalu ngebisik pelan banget di telinganya. Dia minta Verona janji buat merahasiakan info gila ini dari si Count. Dan boom! Dia ngungkapin kalau Baginda Kaisar tiba-tiba manggil semua bangsawan tingkat tinggi pagi ini juga. Panggilan darurat! Alasannya, ada laporan kalau keponakannya yang hilang udah kembali, dan dia bakal langsung mewarisi gelar gila ini Duke of Roxel. Jantung Verona serasa berhenti. Sumpah, Dominic beneran ngelakuinnya. Roderick ngeyakinin kalau Kaisar udah ngecek sendiri identitasnya, dan cowok itu emang beneran keponakannya. Jelas aja ayah Verona kelihatan pusing 7 keliling. Apalagi ini terjadi pas putra mahkota lagi sibuk-sibuknya merkuat posisi politiknya. Verona mikir, wajar banget sih kalau ayahnya jadi kalut begitu. Soalnya kan ayahnya itu kubu putra mahkota. Dia jadi penasaran, obrolan macam apa yang terjadi antara Dominic dan Kaisar. Gimana caranya dia ngerebut gelarnya cuma dalam semalam. Padahal dia sendiri loh yang manas-manasin Dominic buat bertindak. Tiba-tiba, dia keingat lagi ucapan cowok itu pas dia minta ngobrol nanti. Sadar kalau dia juga punya kerjaan yang harus diselesain, Roderick akhirnya nanya, ngapain Verona ada di sini sekarang? Verona jawab santai, dia datang ke sini karena ada urusan penting yang harus diomongin sama ayahnya. Roderick pun ngebiarin dia masuk. Di dalam hati, Verona beneran kepo sama situasinya, tapi dia pantang ngebiarin Dominic ngeduluin langkahnya. Pas dia ngelangkah masuk, dia bisa ngerasain tatapan tajam Roderick yang ngikutin punggungnya. Di ruang kerjanya, sang ayah lagi duduk dengan wajah super lelah. Dia nyuruh Verona nunggu, maunya ngobrol nanti aja. Tapi Verona nggak peduli. Dia mendekat dan bilang kalau ini beneran urusan genting. Ayahnya akhirnya ngedengerin, dan boom. Verona ngumumin kalau dia udah milih pewaris buat keluarga ini. Reaksinya, ayahnya langsung loncat dari kursi saking kagetnya. Dia ngira Verona akhirnya mutusin buat milih suami. Verona ngebantah keras. Terus dengan tatapan tajam, dia nanya apa ayahnya tahu soal anak bernama Julian. Pertanyaan ini sukses bikin ayahnya kicep. Sambil teriak, dia nanya apa maksudnya anak itu. Verona santai membenarkan. Dia memang memaksudkan Julian Rosenton. Dan disinilah bomnya meledak. Dia nyatain niatnya buat jadiin anak itu sebagai pewaris keluarga Count. Ayahnya yang udah kalut langsung nanya, dari mana dia tahu soal Julian? Verona cerita kalau dia nggak sengaja ketemu cowok itu kemarin. Dia ngerasa wajahnya mirip banget sama dirinya. Dan yap, instingnya sama sekali nggak meleset. Dia nambahin ada beberapa pria yang lagi nyerang dia. Ayahnya kaget luar biasa. Kok bisa anak itu diserang? Dengan cerdik, Verona ngasih sindiran maut, jangan-jangan ayahnya sendiri yang ngasih perintah buat ngehajar Julian. Wajahnya langsung tegang seketika. Tapi dia buru-buru membantahnya. Dia ngotot cuma nyuruh ngusir Julian dari area bangsawan. Dia nolak mentah-mentah ngakuin bocah itu sebagai anggota rumah ini, karena Julian adalah darah daging pengkhianat keluarga. Sangat tenang. Verona ngingetin ayahnya satu fakta telak saudara perempuannya itu udah meninggal. Verona langsung menskakmat ayahnya. Marah-marah sekarang? Percuma. Dia bilang Julian itu anak berbakat. Kalau dididik dengan benar, anak itu pasti bisa jadi pewaris yang layak. Terus, dia menantang ayahnya. Ini kesempatannya loh. Kesempatan emas buat membuktikan kalau dia masih bisa jadi Count yang bijaksana. Sang ayah terdiam. Kelihatan banget lagi galau. Ujung-ujungnya dia bilang kalau semua sudah terlambat, mustahil katanya. Tapi, ya, Verona sebenarnya paham kenapa ayahnya bersikap begini. Dia ingat betul skandal bibinya dulu. Kabur bawa lari ksatria biasa? Sumpah, gosip itu benar-benar menghancurkan nama baik keluarga mereka sampai hancur lebur. Tapi tunggu dulu. Ayahnya nggak punya hak ngomongin reputasi. Nggak sama sekali. Jelas-jelas pria tua ini yang sudah mengkhianati ibunya kan? Coba bayangin. Sementara si ayah sibuk menghambur-hamburkan uang keluarga demi wanita simpanannya, ibunya justru banting tulang sendirian, berusaha keras menyelamatkan keuangan mereka yang sudah di ujung tanduk. Dan akhirnya, ibunya meninggal karena serangan jantung. Menyedihkan banget. Dan ayahnya? Kena karma. Dia kehilangan segalanya setelah itu. Kesehatannya anjlok, status keluarga hancur, dan wanita simpanannya
langsung kabur ninggalin dia. Dengan tatapan tajam, Verona kembali menekan ayahnya. Dia tegaskan, masa depan keluarga ini juga tanggung jawabnya. Dia nggak akan biarkan posisi pewaris jatuh ke tangan orang yang salah. Minimal, pewarisnya harus seseorang yang masih bisa menghormati ayahnya. Skakmat. Sang Count akhirnya menyerah juga. Dia langsung menyuruh pelayan untuk menyiapkan kamar khusus buat anak laki-laki itu. Tapi ya, ayahnya masih banyak alasan. Katanya, urusan masukin nama Julian ke catatan keluarga resmi bakal dipikirin belakangan. Verona jelas belum puas. Dia menuntut penjelasan terus gimana soal penyerangan terhadap Julian kemarin. Dia memancing ayahnya, seolah tahu kalau bukan ayahnya yang kasih perintah itu. Ayahnya akhirnya ngaku, menyuruh Rodri buat sewa preman itu emang sebuah kesalahan. Tapi gila aja, dia malah menganggap remeh masalah ini. Pria itu bilang nggak apa-apa selama si anak nggak luka parah. Dan lebih parahnya lagi, dia nyuruh Verona buat tutup mulut dan pura-pura buta soal ini. Wah, dari sini Verona sadar betul. Ayahnya sudah nggak bisa diandalkan. Apalagi dalang aslinya si Roderick malah bebas berkeliaran di dekat mereka. Walaupun kata-kata ayahnya tadi masih setengah-setengah. Tapi seenggaknya itu pengakuan diam-diam kalau Julian udah diterima di keluarga ini. Satu masalah selesai. Sekarang, waktunya buat cari Dominic. Pas baru aja keluar ruangan, tebak siapa yang nungguin? Rodri. Dengan wajah polosnya dia nanya, apakah obrolan di dalam berjalan lancar? Verona cuma jawab seadanya. Tapi cowok ular ini malah bilang kalau suara mereka kedengaran sampai luar. Dan ya, dia tahu Verona habis ketemu sama Julian. Rodri pura-pura penasaran. Akting seolah-olah dia belum pernah ketemu sama anak itu sebelumnya. Basi banget. Akting sok polosnya itu sama sekali nggak mempan. Verona udah tahu kebenarannya. Dulu, setelah ibunya meninggal, Rodri emang disewa buat ngebangun ulang keluarga ini. Tapi aslinya, pria ini punya ambisi gila buat ngerebut seluruh istana jadi milik pribadinya. Rencana kotornya gampang ditebak. Memalsukan surat wasiat kalau ayahnya mati nanti, dan memaksa Verona menikah dengannya. Sumpah, mikirinnya aja bikin Verona mual. Kalau dia cuma mau gelar, mungkin Verona nggak bakal sebenci ini. Tapi, tatapan mesumnya itu loh, bikin merinding. Nggak bisa dibiarin. Malas meladeni, Verona memalingkan wajah. Dia cuma bilang kalau ayahnya mungkin bakal segera manggil dia. Tapi Rodri malah melangkah maju. Terlalu dekat, terlalu mengancam. Katanya dia mau dengar langsung dari mulut Verona. Dengan alasan mereka cukup dekat buat itu. Menjijikkan. Di saat genting itu, seorang pelayan tiba-tiba muncul. Menyelamatkan suasana. Dia memanggil sang asisten dan bilang kalau Count menyuruhnya masuk. Rodri jelas kaget. Tumben banget Count manggil dia. Padahal harusnya hari ini nggak ada urusan kerjaan sama sekali. Tapi pelayan itu ngotot bilang ini mendesak banget. Terpaksa Rodri akhirnya mengalah dan buru-buru pergi dari situ. Begitu Rodri hilang dari pandangan, Verona langsung berterima kasih ke pelayan tadi. Tapi tunggu, ada yang aneh. Verona sama sekali nggak kenal wajahnya. Pelayan itu menjawab dengan sangat tenang. Lalu perlahan, dia menunjukkan wajah aslinya. Astaga, itu wajah Dominic? Pria itu tersenyum tipis dan nanya apa Verona udah kenal dia sekarang. Jantung Verona rasanya mau copot, dia langsung menyebut namanya dengan panik. Belum sempat otak Verona mencerna apa yang terjadi. Dominic udah masuk ke dalam ruangan. Dan, klik, pintu dikunci dari dalam. Panik setengah mati, Verona langsung menarik bajunya. Gimana caranya dia bisa nyusup masuk ke sini? Dominic cuma angkat alis, santai banget nanya emangnya ada masalah. Dengan tergesa-gesa Verona mengingatkan. Hey, dia bukan sekadar Dominic lagi, tapi sekarang dia adalah Duke Roxel. Tapi tiba-tiba Dominic menyuruhnya berhenti bersikap seperti itu. Tatapannya berubah serius. Dia minta Verona berhenti manggil dia dengan gelar Duke. Setidaknya, jangan dari mulut Verona. Alasannya? Karena setiap kali Verona memanggilnya begitu, rasanya ada tembok besar di antara mereka. Jarak yang nggak dia suka. Verona cuma bisa membatin pantas aja perasaannya udah nggak enak dari kemarin. Verona membalas dengan sinis, bilang kalau di seluruh kekaisaran ini, nggak ada satu orang pun yang mau menjauh dari seorang Duke. Malahan, para wanita bangsawan pasti lagi saling sikut. Berlomba-lomba buat jadi nyonya Duchess-nya. Tapi Dominic malah membalikkan kata-katanya. Matanya menatap tajam. Menanyakan apa pendapat Verona sendiri soal posisi itu. Salah tingkah? Verona buang muka. Dia buru-buru bilang kalau dia nggak peduli sama urusan pernikahan dan memperingatkan pria itu buat jangan asal ngomong. Gerakannya begitu cepat. Dominic melangkah maju. Memangkas jarak di antara mereka. Suaranya rendah dan tegas dia sama sekali nggak lagi bercanda.
Jantung Verona berdebar tak karuan melihat keseriusan dan intensitas tatapan Dominic. Sebenarnya apa sih yang ada di kepala pria ini? Merasa terpojok, Verona akhirnya melempar bom. Dia bilang akhir-akhir ini ada cowok lain yang lagi mengganggu pikirannya. Dan sukses. Wajah Dominic langsung berubah, bingung campur cemburu memikirkan siapa pria itu. Tapi tunggu dulu. Verona malah nyebut nama Julian, dan terang-terangan bilang dia penasaran banget sama anak itu. Jelas aja Dominic langsung panas. Dia nggak terima. Ngapain juga bawa-bawa nama Julian di antara mereka berdua? Verona maju selangkah. Sebenci itu ya kalau aku deket sama cowok lain? Dia buru-buru jelasin kalau ini semua murni soal kesepakatan mereka. Sumpah, nggak ada niat sedikit pun buat mengkhianati Dominic di belakangnya. Tapi respons Dominic? Bukan. Bukan itu yang bikin dia gila. Verona bingung dong, terus yang bikin khawatir apa? Jawaban Dominic bikin merinding. Dia cuman benci banget kalau ada satu aja rahasia atau fakta tentang Verona yang nggak dia ketahui. Posesif parah. Verona langsung panik dalam hati. Gawat. Kalau Dominic makin maju selangkah lagi, dia yang bakal hancur. Ketakutan terbesarnya jadi nyata. Cowok di depannya ini sama sekali bukan penjahat kayak di cerita aslinya. Dan dia bingung setengah mati. Dia udah ngelewatin banyak kehidupan. Ketakutannya cuma satu. Kalau dia baper sekarang, dia nggak bakal sanggup ngebunuh Dominic tanpa rasa ragu di masa depan nanti. Sumpah, ini berat banget. Tiba-tiba, sentuhan lembut di rambutnya membuyarkan semua lamunan Verona. Dominic nanya sinis, emang berapa banyak cowok lagi yang mau dia bawa ke hidupnya? Verona langsung menepis tangannya dan tegasin kalau hidupnya tuh sesimpel itu. Tapi Dominic jelas nggak percaya. Tangannya masih nahan ujung rambut Verona. Belum sempat debat, suara Julian tiba-tiba manggil dari balik pintu. Waduh, waktu yang salah banget. Verona ngasih kode kalau ada Julian di luar. Dominic dengan wajah dingin nyuruh usir aja anak itu. Tapi jelas, Verona nolak. Gila aja. Cuma dia satu-satunya orang yang bisa diandalkan anak itu sekarang. Dominic makin bete dan ngeremehin situasinya. Tapi Verona tetap nyuruh Julian masuk. Anak itu buka pintu pelan-pelan, ngerasa nggak enak, dan nanya apa dia ganggu obrolan mereka berdua. Panik dikit, Verona buru-buru tutup tirai. Ngakunya sih cuma lagi cari udara seger aja. Padahal di luar sana, Dominic lagi berdiri diam sambil bersedekap dada, ngeliatin tajam. Begitu mereka cuma berduaan aja, Julian langsung ke intinya. Gimana nih hasil obrolan Verona sama ayah mereka, sang Count? Verona senyum dan bilang semuanya aman terkendali. Ayahnya bakal nyiapin kamar khusus plus guru privat buat Julian. Sontak mata Julian berbinar. Seriusan ini beneran? Tanyanya antusias. Tapi Verona sadar ada yang aneh dari raut wajah anak ini. Ada yang mengganggu pikiranmu ya? Tanyanya. Akhirnya Julian ngaku. Dia benar-benar takut. Apa iya cowok kayak dia pantas dan bisa ngurus keluarga Count yang sebesar ini? Bayangin aja, seumur hidup dia kan cuma rakyat jelata biasa. Dia parno banget bakal bikin kesalahan fatal di acara penting sekelas pesta dansa kerajaan. Verona ketawa kecil. Mencoba nenangin adiknya ini dengan nada santai, bilang kalau hal kayak gitu tuh nggak perlu dipusingin sama sekali. Lagian, banyak kok bangsawan dewasa yang kelakuannya juga malu-maluin. Terus, Verona ganti mode serius. Dia nanya langsung, apa kamu beneran gak mau jadi pewaris keluarga ini? Julian buru-buru geleng kepala. Dia tegaskan kalau dia mau mengambil semua haknya. Bukan cuma buat dirinya sendiri, tapi demi menebus pengorbanan ibunya juga. Terus dia jujur. Yang bikin dia ngerasa bersalah itu, dia nggak mau merebut posisi Verona sebagai pewaris sah yang sebenarnya. Aduh, manis banget kan? Sementara Dominic diam-diam masih mantau dari jarak jauh. Verona tersenyum hangat. Dia mengelus kepala Julian penuh kasih sayang buat nenangin hatinya. Verona jelasin, denger ya, kalau emang dia ngebet pengen gelar pewaris itu, dari dulu juga udah dia ambil tanpa sisa. Julian langsung terharu banget denger ucapan kakaknya. Dengan mata berbinar, dia berjanji bakal kerja super keras biar bisa jadi Count yang luar biasa. Nggak cuma itu, dia juga janji bakal mastiin nggak ada cowok sembarangan yang bisa nikahin kakaknya. Verona langsung salah tingkah dan ngejawab gugup. Dan coba tebak, Dominic masih ngeliatin adegan itu dengan tatapan super tajam. Akhirnya Verona nengok tajam ke arah jendela tempat Dominic bersembunyi. Sampai kapan kamu mau ngintip di situ terus? Jelas aja Julian kaget dong denger suara kakaknya. Dia bingung. Emangnya ada apa, Kak? Verona ngeles cepet, bilang gak ada apa-apa kok. Julian akhirnya minta maaf karena udah lancang ganggu, dan pamit buat balik ke kamarnya sekarang. Begitu Julian jalan keluar kamar, Verona melambaikan tangan ngelepas adiknya. Detik berikutnya,
Dominic langsung jalan ngedeket ke arahnya. Mulut pedasnya langsung beraksi. Dominic nyeletuk kalau Julian itu terlalu lembek. Sama sekali nggak berguna buat Verona. Lagian ngapain bocah itu sok galau? Padahal gelar Count udah diserahin gitu aja ke tangan dia. Verona menatap matanya dalam-dalam dan ngejawab, hati manusia tuh nggak sesimpel itu. Dia tegaskan bakal ngurusin masalah Julian sendirian. Dominic nggak perlu ikut campur atau sok khawatir soal anak itu. Tapi Dominic ngotot. Julian itu pewaris yang dipilih Verona, makanya dia ngerasa punya hak buat ikut khawatir. Jawaban ini bikin Verona mikir keras. Sebenarnya hubungan macam apa sih yang Dominic bayangin di antara mereka berdua? Dengan nada dingin, Dominic ngasih peringatan keras. Kalau terus-terusan dimanja kayak gini, anak itu pada akhirnya cuma bakal jadi beban Verona. Dari nada suaranya. Ini aneh banget. Verona bisa menangkap jelas ada rasa peduli dan khawatir buat dirinya. Dia cuma bisa melongo takjub. Sejak kapan cowok dingin kayak dia punya sisi sehangat ini? Reflex. Tangan Verona nyentuh pipinya. Dia nyuruh Dominic berhenti bersikap kekanak-kanakan. Lagian, kenapa sih selalu muncul tiba-tiba kayak hantu dan hobi banget gangguin pembicaraannya? Sambil senyum tipis, Verona bilang, kalau aja Dominic ngajuin permintaan resmi yang bener, pasti bakal dia kasih waktu khusus kok buat berduaan. Mata Dominic langsung menyipit. Nantangin balik. Emangnya Verona beneran bakal luangin waktu kalau dia ngirim surat permintaan resmi? Dan tebak apa yang terjadi besok paginya? Verona lagi baca sebuah surat dan tiba-tiba teriak, sumpah cowok ini bener-bener gila. Pelayannya sampai jantungan, ngira dia yang lagi diomelin. Dengan gemetar dia nanya, apa saya ngelakuin kesalahan fatal, Nona? Ya ampun, ada-ada aja kelakuannya. Verona langsung jawab, masalahnya bukan di dia, tapi di kado yang baru aja sampai. Keranjang penuh mawar merah. Plus, pesan aneh bertuliskan, untuk si wanita tak berperasaan. Verona bingung banget. Maksud kalimat aneh ini apaan coba? Di sisi lain, pelayannya, Rose, penasaran setengah mati. Siapa sih cowok yang ngejar-ngejar nonanya sebegitu brutalnya? Waktu Rose kepo soal isi suratnya, Verona cuma bilang itu omong kosong. Dia ngaku nggak kenal pengirimnya dan sama sekali nggak peduli. Jual mahal nih ye. Tapi dari reaksinya, Rose langsung paham. Nonanya ini tahu persis siapa pengirimnya, cuma lagi gengsi aja. Pas Verona lagi fokus baca surat, dia sadar Rose malah senyum-senyum sendiri, kayaknya seneng banget lihat nonanya digodain. Dengan cerdas, Rose langsung nyeletuk. Kalau nonanya beneran benci sama si pengirim, bunga itu pasti udah dibuang ke tempat sampah dari tadi. Kesimpulannya, fakta bahwa Verona ngebiarin mawar itu tetap ada. Berarti kesannya ke cowok ini nggak seburuk itu kan? Cie. Deg. Ingatan Verona langsung mundur ke belakang. Tepat saat dia nyuruh Dominic buat pulang aja waktu itu. Dia ingat gimana cowok itu ngatain dia wanita tanpa hati. Ya gimana Dominic udah jauh-jauh datang menempuh jarak segitu jauh. Malah diusir gitu aja. Dan balasan Verona saat itu? Dingin banget. Dia nyuruh cowok itu pakai waktunya buat hal yang lebih berguna daripada ngoceh omong kosong. Tapi apa Dominic nyerah? Enggak. Dia malah maju dan mencium keningnya. Bikin Verona panik setengah mati dan nanya dia lagi ngapain. Jawabannya bikin baper parah. Karena Verona terus-terusan bangun tembok di antara mereka. Dia mutusin buat ngehancurin tembok itu paksa. Terus cowok itu tersenyum tipis dan janji bakal segera datang berkunjung secara resmi. Sebelum akhirnya lenyap dalam kilatan sihir hitam. Epic banget. Dalam hati, Verona harus ngaku. Di momen itu, dia benar-benar nggak bisa nolak pesona si antagonis. Walau dia bilang obrolan mereka itu buang-buang waktu, anehnya dia malah nikmatin. Tapi buru-buru dia nampar dirinya sendiri. Fokus. Harus tetap tenang. Ingat, bagaimanapun juga, cowok itu adalah sang villain utama di cerita aslinya. Dan gak ada jaminan hubungan ini bakal aman di kehidupan keduanya, jadi pertahanan gak boleh runtuh. Seminggu kemudian, Julian tiba-tiba nanya, apa perlu dia nyuruh orang itu berhenti ngirim kado? Pertanyaan dadakan itu bikin dia gelagapan. Verona nanya dari mana bocah ini tahu, sambil pura-pura batuk tipis buat nutupin wajahnya yang memerah. Obrolan mereka untungnya kepotong waktu pelayan Rose masuk bawa nampan. Timing yang pas banget. Verona langsung nyadar. Kalau Rose sama Julian kelihatan makin akrab aja ya seminggu terakhir ini. Verona minta Julian gak usah mikirin masalahnya. Mending fokus makan dan masa pertumbuhannya aja. Tapi Julian protes. Ngaku kalau dia udah gak kecil lagi. Sambil senyum, Verona nenangin dan meyakinkan kalau dia pasti cepat besar. Plus memujinya karena sekarang bocah itu udah mulai bersikap layaknya bangsawan sejati. Padahal baru beberapa hari berlalu sejak dia mulai belajar. Julian kegirangan banget dipuji,
Terus cerita dengan semangat kalau asisten Rodri janji bakal cariin instruktur anggar buat dia. Tapi bentar, dengar nama Rodri disebut, firasat Verona langsung buruk. Dia curiga dalam hati apa sebenarnya niat dan rencana terselubung orang itu. Verona langsung nanya ke Julian, masih ingat nggak pelajaran pertama darinya? Julian ngejawab, aturannya adalah jangan pernah percaya siapapun selain Verona. Dia ngeiyakan, tapi ngasih peringatan keras buat super hati-hati sama asisten itu. Alasannya, karena faktanya, Rodri ini adalah orang yang udah ngebahayain nyawa Julian sebelumnya. Gila kan? Julian shock berat karena dia sama sekali nggak tahu soal itu. Verona nekenin, karena sekarang udah tahu kebenarannya, dia harus selalu waspada mulai sekarang. Habis itu, tatapan Verona beralih ke arah taman. Ngebatin kalau tamu yang dia tunggu-tunggu kok malah telat datang. Sementara itu, sang karakter utama wanita asli yang sengaja ngehindarin Dominic karena ketakutan, lagi nunggu di istananya. Namanya Daine Celia, putri kedua dari keluarga Marquis Celia. Dia cemas banget karena Verona ngilang tanpa kabar berhari-hari. Jadi, dia bertekad mau cari tahu detail alasannya pas mereka ketemu hari ini. Pas lagi ngelihat keluar jendela, matanya nangkep kereta kuda dengan lambang keluarga Duke Roxel yang melegenda itu. Dia baru ingat gosip soal pesta dansa gede-gedean di Istana Duke. Pesta buat ngerayain munculnya sosok Duke yang baru. Waktu utusannya masuk, ayahnya nyambut dengan sangat hormat. Mengucapkan terima kasih karena utusan ini sudi datang langsung buat nganter undangannya. Utusan itu ngejelasin kalau kedatangannya hari ini tuh cuma sekadar perwakilan awal. Karena Sang Duke sendiri secara pribadi berniat buat berkunjung langsung di lain waktu, Marquis setuju buat ketemu di pesta nanti. Dan pas momen itu juga, dia manggil nama Daine. Ayahnya nyuruh dia buat ngasih salam hormat ke utusan itu layaknya tata krama bangsawan yang bener. Tapi plot twistnya, tamu dari wilayah Roxelier itu ternyata Dominic yang lagi nyamar. Nah, nggak lama setelah itu di sebuah taman cantik, Daine kegirangan manggil sahabatnya, Verona. Waktu ketemu, Daine langsung genggam tangannya. Nuntut jawaban kenapa Verona nggak ngehubungin dia sama sekali. Dia bilang udah nggak tahan nunggu lebih lama, makanya nekat nyamperin langsung. Verona buru-buru minta maaf soal keheningannya. Beralasan ada urusan mendesak yang bikin dia sibuk banget. Daine tersenyum maklum. Dia meyakinkan sahabatnya itu nggak perlu ngerasa bersalah, tapi minta tolong kasih tahu dia lain kali, walau cuma lewat satu kata aja. Verona langsung berjanji, sambil ngebatin dalam hati kalau ngelihat. Senyum Daine itu emang bikin hatinya tenang. Tapi seketika dia ingat, ini kan alasan persis yang bikin Dominic di novel asli jadi gila, dan berubah jadi villain obsesif demi milikin cewek ini. Dan tepat saat kenyataan mengerikan itu kembali terlintas di kepalanya. Verona sudah membulatkan tekad dia harus mencegah pertemuan Dimmick dan Daine bagaimanapun caranya. Saat Daine muncul, Verona langsung bertanya, kok agak telat? Ada apa? Daine bilang ada ksatria dari kediaman Duke Roxelier yang mampir, dan boom! Verona langsung kaget bukan main. Dei menjelaskan kalau ksatria itu datang untuk mengantarkan undangan pesta dansa, dan dengan wajah berbinar dia bilang ksatria itu luar biasa tampan sampai dikira sang Duke sendiri. Jelas saja, Verona langsung panik menanyakan ciri-cirinya. Daine mendeskripsikan pria itu. Rambut hitam legam, mata merah tajam, tip wajah yang mustahil untuk dilupakan. Jantung Verona seakan berhenti. Rambut hitam dan mata merah, bisiknya syok berat. Kenyataan pahit menamparnya. Verona langsung mencengkeram temannya itu, panik bertanya apa mereka sudah bertemu. Daine yang kebingungan mengangguk, balik bertanya, ada yang salah ya? Wajah Verona memucat pasi. Kepanikan tingkat dewa terpampang jelas di matanya. Firasatnya benar. Pengawal itu pasti Dominic. Dan kalau dia sampai bertemu Daine, kiamat. Benar-benar resep bencana yang sempurna. Dengan suara gemetar, Verona bertanya pelan. Apa? Terjadi sesuatu di antara kalian? Temannya itu menepis santai. Bilang kalau mereka cuma mengobrol singkat. Tapi tunggu plot twist. Devin bilang obrolan mereka ternyata membahas soal Verona. Hah? Verona sampai melongo mendengarnya. Devine cerita, saat dia bilang kalau mereka berteman, pria itu langsung bertanya banyak hal tentangnya. Apalagi dia memang mau mampir ke kediaman Count Rosentine malam itu. Cuma itu? Verona memastikan, keheranan setengah mati. Kenapa dia sama sekali tidak bertanya soal Daine? Daine menegaskan mereka bahkan tidak bertatapan langsung. Syukurlah. Verona pura-pura tersenyum lega, membalas bahwa itu masuk akal. Verona tahu betul jalan cerita aslinya. Obsesi Dominic pada Daine baru dimulai setelah tanda sucinya muncul, tapi masalahnya, Daine sendiri sudah tertarik padanya sejak awal.
Dan status orang sucinya lah yang bakal memicu romansa gila mereka nanti. Intinya begini, pesona Daine itu mematikan. Sekali lihat, mana mungkin cowok bisa langsung lupa. Kapan pestanya? Tanya Verona. Daine menjawab dengan riang, pestanya akan diadakan dalam 2 minggu ke depan. 2 minggu. Verona komat kamit cemas. Pesta inilah tempat pertemuan pertama Dimik dan Daine di novel aslinya. Kepalanya dipenuhi skenario buruk. Apa alur ceritanya benar-benar bisa diubah? Meskipun Dominic tidak peduli pada Daine malam itu, lamunannya buyar saat Daine menunjuk seorang anak yang asyik bersembunyi di dekat mereka. Verona menjelaskan itu Julian, sepupunya. Devin langsung menghampiri bocah itu dengan manis dan memperkenalkan dirinya. Julian? Bocah malang itu cuma bisa membalas sapaan dengan wajah memerah dan malu-malu. Ngomong-ngomong soal itu. Verona menatap Daine, lalu bertanya apakah kakak laki-lakinya jago berpedang. Daine mengiyakan. Meski agak ragu, mata Verona berbinar. Sempurna. Kalau dia keluarga Devin, pasti bisa diandalkan. Verona langsung jujur butuh guru pedang untuk Julian, dan menawarkan posisi itu pada kakaknya. Tapi, baru saja mau sepakat, seorang pelayan mendadak masuk mengumumkan kedatangan tamu dari kediaman Duke Roxil. Dan bam, Dominic muncul dengan seragam kebesarannya, melempar senyum super menawan pada Nona Verona Rosentan yang mematung syok. Hah? Verona terbata-bata, otaknya macet total. Katanya dia dari rumah Duke Roxern. Dengan polosnya, Devin memiringkan kepala. Tuan Jade dan Verona saling kenal ya? Panik level maksimal. Verona buru-buru menyangkal. Mati-matian bilang kalau ini pertemuan pertama mereka. Jade? Verona membatin sinis soal nama palsunya. Lalu dengan tenang pura-pura berkata, saya dengar Anda akan datang. Dengan santai, Dominic meyakinkan kalau dia tidak akan mampir lama-lama. Cowok itu lalu menyodorkan undangan resmi. Duke Roxelier akan mengadakan pesta dansa. Dan betapa terhormatnya mereka jika Verona bersedia hadir menerangi acara tersebut. Verona memaksakan senyum termanisnya, menerima undangan itu dan mengucapkan terima kasih dengan sangat formal. Ada lagi? Tanya Verona sinis. Dan tebak apa? Dominic bilang dia tidak sengaja dengar obrolan soal guru pedang tadi. Verona mengiyakan, curiga kenapa cowok ini tiba-tiba peduli. Di sisi lain, Daine menatap mereka berdua dengan mata penasaran. Tiba-tiba saja, cowok itu mengajukan diri. Verona jelas jantungan. Tunggu, kenapa Anda mau repot-repot? Tanyanya panik. Oh, alasannya klasik. Dia cuma ingin balas budi karena Verona sudah membantunya saat dia tersesat tempo hari. Devine kegirangan setengah mati mendengarnya. Dia senyum-senyum sendiri, nyeletuk betapa dekatnya hubungan mereka berdua. Sementara Verona sadar sepenuhnya dari tatapan temannya itu, Dene lagi berusaha menjodohkan dia dengan Dominic. Menghindar. Harus menghindar. Verona buru-buru menolak, beralasan tidak mau merepotkan orang sibuk sepertinya. Tapi Dominic tidak gampang menyerah. Repot? Sama sekali tidak. Dia beralasan punya banyak waktu luang berkat kemurahan hati tuannya, Sang Duke. Wah, tuannya pasti sangat pemurah ya, sindir Verona tajam. Dan cowok itu cuma membalasnya dengan senyuman paling menyebalkan. Dia berbisik iseng ke telinga sahabatnya. Dia curiga kalau Julian itu cuma alasan, dan sebenarnya Jade naksir berat sama Verona. Dia menyuruh Verona maju terus, tapi tentu saja, Verona langsung membantah panik. Panjang umur. Tiba-tiba Julian muncul dari belakang. Dia langsung tanya dengan polosnya. Apa pengawal pribadi Duke bakal jadi guru pedang pribadinya? Benar juga. Saat itu, Verona baru teringat satu fakta penting ayah Julian kan juga seorang satria hebat. Dominic langsung mendekat. Aura ksatrianya keluar. Dan dia menawarkan diri untuk mengetes kuda-kuda dasar Julian detik itu juga kalau Nona Verona mengizinkan. Tentu saja. Mata Julian langsung berbinar parah. Seriusan? Tanyanya semangat. Verona cuma bisa menghela napas pasrah melihat tatapan anak anjing yang super antusias itu. Ya sudahlah. Verona memberi lampu hijau. Julian kegirangan setengah mati, berterima kasih, lalu langsung lari terbirit-birit mencari pedang kayu. Sambil menunggu, Verona bilang ke Daine kalau dia bakal bicarakan ini dengan ayahnya. Dominic lalu menyela, bertanya apa mereka perlu menjadwalkan pertemuan rutin setiap hari. Verona setuju-setuju saja. Toh, jadwal latihan harian ini bukan ide yang buruk buat mereka berdua. Lagi pula, sandiwara ini cuma sementara sampai identitas asli pria itu terbongkar. Dominic cuma tersenyum tipis, bilang kalau dia sangat menantikan kerja sama mereka. Pindah lokasi. Di dalam kuil suci, Louis sedang berdoa dengan sangat khusyuk. Saat bangkit berdiri, kata-kata Verona mendadak terngiang di kepalanya. Dia benar-benar berharap bisa bertemu gadis itu lagi.
Tapi perasaannya nggak enak. Pertemuannya dengan pria misterius waktu itu. Rasanya seperti firasat buruk. Instingnya bilang, jangan sampai berurusan lagi dengan orang itu. Saat mau melangkah pergi, langkahnya terhenti. Matanya menangkap sesuatu yang aneh di lantai kuil. Dia berjongkok, mengamati lebih dekat. Dan jantungnya serasa berhenti berdetak. Gila. Itu. Jejak sihir hitam murni. Pas banget, seorang pendeta lewat. Louis langsung menyuruhnya memanggil pendeta agung. Dan tebak, sang pendeta agung membenarkan mimpi buruk itu memang sisa sihir hitam yang mematikan. Pendeta itu langsung murka luar biasa. Siapa yang berani-beraninya menodai tempat suci ini dengan ilmu hitam menjijikan seperti itu? Louis yang mencoba tenang langsung bertanya. Apa kejadian gila macam ini pernah terjadi sebelumnya? Pendeta agung membongkar semuanya. Akhir-akhir ini, laporan soal penyihir hitam di seluruh kekaisaran melonjak drastis. Berita ini pasti segera bocor ke ibu kota. Apalagi satu pusaka suci kuil baru saja raib. Kesimpulannya jelas. Para penyihir gelap ini nggak cuma main-main, mereka pasti sedang merencanakan sesuatu yang sangat besar dan berbahaya. Tanpa basa-basi, dia memerintahkan Louis untuk mulai investigasi besok pagi. Misinya? Seret penyihir pengecut itu keluar dari persembunyiannya dan hancurkan sampai ke akar. Ini bukan lagi sekadar pencurian biasa. Ini menyangkut harga diri dan kehormatan kuil suci secara mutlak. Louis menunduk hormat. Wajahnya tenang, tapi matanya memancarkan keseriusan yang mematikan. Dia siap menjalankan tugas. 3 hari berlalu sejak investigasi dimulai. Louis meneliti semua bukti dan menyadari satu benang merah yang sangat aneh dari semua pusaka yang hilang. Barang-barang itu nggak ada yang krusial buat kuil. Dan kalaupun dijual di pasar gelap, harganya jatuh banget, nggak ada nilainya. Salah satunya adalah kalung pendeteksi korupsi jiwa. Barang aneh ini bikin Louis makin curiga, sebenarnya siapa sih pencuri sinting ini? Buat apa coba? Kenapa penyihir hitam repot-repot pakai sihir tingkat tinggi cuma buat mencuri barang rongsokan begini? Insting Louis berteriak ada yang salah. Barang curian ini nggak ngasih keuntungan apa-apa. Dan saat itulah, satu kemungkinan mengerikan terlintas di otaknya. Bagaimana kalau ini semua sama sekali bukan ulah penyihir hitam? Bagaimana kalau ini cuma pengalihan isu? Deg! Ada hawa kehadiran orang lain di dekatnya. Louis menoleh cepat dan membentak keras menanyakan siapa di sana. Sosok misterius itu langsung ambil langkah 1000, dan Louis berteriak menyuruhnya berhenti. Tapi orang itu malah makin ngebut. Louis nggak tinggal diam, dia langsung tancap gas mengejar sosok itu menyusuri lorong-lorong kuil yang gelap. Tiba-tiba, wus, penyusup itu lenyap tanpa jejak. Louis berhenti, kebingungan setengah mati. Bagaimana caranya orang bisa hilang secepat itu? Tapi kejutan aslinya baru saja dimulai. Dia menunduk, dan matanya membelalak horor melihat sesosok mayat kaku tergeletak tepat di depannya. Balik ke istana Rosenton. Julian lagi latihan pedang gila-gilaan, sampai napasnya ngos-ngosan dan keringat bercucuran. Dominic memujinya terang-terangan. Gila. Anak ini bisa menguasai dasar berpedang secepat itu cuma dalam 3 hari. Julian tertawa bangga, memastikan apa pujian itu beneran serius. Di kejauhan, Verona mengawasi mereka sambil menyipitkan mata. Otaknya terus berputar rencana licik apalagi yang sedang disusun pria misterius bernama Dominic ini. Lamunannya buyar saat seorang pelayan melapor ada tamu yang datang. Verona jelas kaget, perasaannya dia nggak janjian sama siapa-siapa hari ini. Dan kalian tahu siapa tamunya? Louis. Muncul tiba-tiba tanpa pemberitahuan sama sekali. Verona langsung tanya ada angin apa dia mendadak mampir. Louis tersenyum tipis, bilang kalau sudah lama mereka nggak jumpa, dan dia ingin tahu kabar Verona setelah sekian lama. Aku baik-baik saja, jawabnya pelan. Padahal dalam hati dia mengeluh soal banyak hal gila yang terjadi. Verona lalu menyuruhnya masuk, bukannya malah berdiri kaku di luar. Tapi ekspresi Louis mendadak berubah drastis. Dengan nada super serius, dia membocorkan satu rahasia seorang penyihir hitam telah masuk ke ibu kota. Identitas pelakunya masih buram. Tapi masalahnya, mereka baru saja menemukan mayat yang penuh dengan jejak sihir gelap menjijikkan itu. Alasan dia datang cuma satu, memperingatkan Verona agar ekstra hati-hati di masa rawan ini. Hati Verona tersentuh, dia berterima kasih atas perhatian tulus pria itu. Louis nggak bisa lama-lama. Dia harus kembali untuk melanjutkan investigasinya, tapi dia berjanji bakal mampir lagi nanti. Verona menatap punggung Louis yang menjauh, pikirannya berkecamuk. Berita soal mayat dan sihir hitam ini benar-benar bikin merinding. Tiba-tiba saja, Dominic sudah berdiri di sebelahnya. Dia berkomentar dingin, meremehkan betapa konyolnya rumor itu. Verona menatapnya tajam, apa jangan-jangan cowok ini dalang di balik semua kekacauan ini?
Tentu saja, Dominic membantah santai. Sambil mengangkat bahu, dia mempertanyakan. Buat apa juga dia repot-repot melakukan hal yang gak ada untungnya sama sekali? Tapi dia menambahkan kalau ada satu orang yang terlintas di kepalanya. Verona tentu saja penasaran, siapa orang ini? Dan jawabannya, itu adalah gurunya. Orang yang mengajarinya ilmu hitam. Saat cowok ini lagi tenggelam dalam pikirannya, Verona tiba-tiba menyela. Bertanya-tanya, sebenarnya ada apa sih dengan dia hari ini? Tapi Dominic langsung menembaknya. Dia menatap tajam, menuntut alasan kenapa cewek ini tiba-tiba pura-pura bodoh soal insiden barusan. Mengingat cewek ini punya kekuatan melihat masa depan, reaksi terkejutnya itu aneh banget. Kebingungan benar-benar tergambar jelas di wajahnya saat itu. Dengan panik, Verona mencoba membela diri dan menjelaskan posisinya. Dia beralasan kalau kekuatannya itu terbatas. Nggak semua masa depan bisa dia lihat, kalau dia pasti sudah jadi orang suci sekarang. Lalu, pelan-pelan dia mencoba mengalihkan pembicaraan. Dia mengingatkan kalau Julian sudah menunggu, jadi mereka harus cepat kembali. Dan begitu saja, dia berbalik pergi, meninggalkan Dominic yang masih penuh tanda tanya. Adegan pun berpindah ke kediaman Duke Roxlier. Di sana, kita melihat Dominic yang lagi duduk sendirian. Isi kepalanya cuma satu, Verona. Jujur saja, rasanya aneh banget cewek itu nggak tahu menahu soal masalah yang sebenarnya super sepele ini. Dia teringat gimana cewek itu bisa tahu soal cincin rahasia warisan dari ibunya. Fakta ini bikin dia makin gila. Kenapa Verona repot-repot menyembunyikan kebenaran soal kekuatannya, dan di tengah kebingungan itu, tiba-tiba sesosok wanita muncul. Wujudnya, persis seperti Verona. Dominic langsung tersenyum sinis. Dia menyindir kalau ilusi ini benar-benar kelihatan hidup, padahal cuma bayangan palsu. Tanpa basa-basi, dia bertanya apa yang dimau ilusi ini. Si wanita malah memperingatkan kalau dia bakal menyesali perbuatannya nanti. Tapi ya, Dominic tentu saja mengabaikannya. Dia benar-benar muak dengan semua teka-teki murahan ini. Dominic membentak, menyuruhnya bicara pakai bahasa manusia yang bisa dia mengerti. Tiba-tiba, nada bicara wanita itu berubah tajam. Dia bertanya, kenapa Dominic malah mencoba bunuh diri? Dominic jelas bingung dan bilang dia nggak paham omong kosong itu. Tapi wanita ini malah membalas. Lalu apa yang menahanmu selama ini? Dalam sekejap mata, Dominic tiba-tiba sudah berada di tempat antah berantah. Dan yang bikin merinding, dia melihat versi lain dirinya sendiri berdiri di sana. Bayangan dirinya itu sedang ngobrol dengan Verona. Berdebat soal kesalahan memakai kekuatan untuk mendapatkan apa yang dia mau. Dominic asli cuma bisa melongo. Itu beneran dia? Dia sadar kalau ini semua cuma ilusi semata. Tapi belum sempat otaknya mencerna keadaan, kembarannya itu sudah mulai bergerak maju. Dominic mulai ragu. Apakah dia tanpa sadar masuk ke dalam semacam dunia imajinasi? Dia terus meyakinkan dirinya sendiri ini cuma palsu, ini cuma ilusi. Tapi entah kenapa, perasaannya mengatakan hal lain. Rasanya aneh, sekaligus sangat familiar. Ilusi gila ini terus berlanjut sampai berhari-hari. Dan dalam penglihatan itu, versi dirinya ternyata punya ketertarikan yang luar biasa pada Verona. Dia terus mengejar tatapan mata biru yang sedih itu. Berkali-kali, dia mati-matian berusaha menarik perhatian cewek itu. Di satu momen, dia bahkan bilang ingin memiliki Verona seutuhnya. Tapi balasannya, super dingin. Verona bilang itu adalah mimpi yang gak akan pernah terwujud di kehidupan ini. Cewek itu tersenyum tipis. Sangat tipis. Dia menegaskan kalau di dunia ini, pasti ada hal-hal yang mutlak mustahil untuk didapatkan. Bayangan Dominic itu mendambakan wanita yang jelas-jelas nggak bisa dia miliki. Terpesona oleh kata-katanya yang tegas dan tatapannya yang sama sekali tanpa rasa takut. Sampai akhirnya, di satu titik, Dominic sadar. Ternyata dia di dunia nyata juga merasakan hal yang persis sama pada Verona. Otaknya mulai berputar liar. Apakah dia diam-diam terhubung dengan bayangan itu? Seperti apa sebenarnya takdir yang mengikat mereka? Dan mungkinkah ilusi itu adalah masa depannya? Tapi, tunggu dulu. Gimana kalau itu bukan masa depan? Gimana kalau itu masa lalu? Belum selesai dia berpikir, adegan lain muncul. Verona berdiri di depannya, terlihat luar biasa hancur dan kelelahan. Bayangan Dominic bertanya, apa dia bakal menyerah semudah ini? Cewek itu menjawab lirih, bilang kalau dia sudah terlalu lelah. Dominic panik, apa yang mau dia lakukan? Dengan tatapan kosong, Verona bilang dia cuma mau kabur dari semuanya. Dan bam! Tanpa ragu, dia merebut pedang Dominic dan menusuk dirinya sendiri. Di napas terakhirnya, dia menyuruh Dominic menunggu di kehidupan selanjutnya. Berjanji nggak akan kalah semudah ini lagi. Dominic menjerit histeris, meneriakkan namanya dalam rasa sakit dan kengerian murni.
Detik berikutnya, dia tersentak bangun dari ilusi itu. Napasnya terengah-engah hebat, jantungnya mau copot. Apakah barusan itu nyata? Dia mengingat kembali kata-kata terakhir cewek itu sambil tertawa sinis. Menganggap gila ide soal kehidupan yang bisa diulang kembali dari awal. Tapi, di detik itu juga, satu pemikiran mengerikan menghantamnya. Bagaimana kalau selama ini Verona bukan melihat masa depan? Bagaimana kalau yang dia lihat adalah masa lalu yang sudah pernah terjadi? Dan ini yang paling gila, bagaimana kalau Verona sebenarnya adalah regressor? Seseorang yang terus mengulang kehidupan yang sama dari awal berkali-kali?